Belum selesai soal tapera. Kemarin, buruh berunjuk rasa agar peraturan tentang tapera dicabut. Beberapa tokoh angkat bicara, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjanjikan jalan keluar soal polemik tapera. Simak diskusi dan jawabannya dalam editorial review. Kabar dari Tanah Suci akan memberikan informasi soal update terbaru jemaah Indonesia di Tanah Suci. Seperti apa keadaan di sana? Simak laporan selengkapnya. Sore ini, kita akan berbincang dengan Dana, jurnalis Detikom, yang sempat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu. Kita akan kulik pengalamannya, serta konsep Grand City yang diusung di IKN. Stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 7 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oh my god, ini hari apa ya, Dok? Hari Jumat. Saya siapa? Anda adalah Nita. Oh itu, Iya. Nita siapa ya? Nita siapa? Nita Eam. Nita Eam. Anda Ngeri adalah banget Nita, nama gue adalah jadi. seorang pegawai produsen handphone asal China. Yang maskotnya yang itu gini-gini. gemoy. Yang Maskotnya gini-gini. gemoy ya. Coba ya. Bisa lagi gue niruin. Pada seneng kayaknya hari Aduh, Jumat. ya ampun. Menyambut hari Jumat yang penuh dengan Tanda tanya. emosi ini. Ih, kenapa emosi? Banyak dari tadi sepanjang perjalanan gue mulai dari rumah sampai ke kantor, terus di kantornya juga ada kali kayak 1, 2, 3, 4 orang yang gue temui emosi. Oh, bukan yang bikin lo emosi Bukan, kan? Ada orang tapi yang ada orang-orang yang lo emosi. lihat emosi. Oh, Iya. gue baru mau bilang, Dok, count your blessing. Jangan yang dilihat tuh yang susah-susahnya aja gitu loh. Iya. Tapi masalahnya gue sendiri gak emosi. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu Oke, ya. gue WhatsApp orang-orang yang tadi gue temui ini, count your blessing, please. Apa kamu kalau ngelihat IHSG hari ini agak ini emosi juga? Enggak? Maya begitu tematik ya. Iya, kita kalau di awal ini Iya. kita akan ngebahas Jujur ya? pergerakan market di akhir pekan. Jujur gue udah lama banget gak ngeliat porto gue. Kenapa? Jadi di momen ini gue akan lihat. Spill dikit dong bang. Palsu. Merah semuanya. Iya, hari ini tuh kan memang dibuka dengan merah juga kan. Merah juga. Heeh. Ternyata pas ngeliat di IHSG juga hari ini landainya makin dalam lagi. Kemarin udah turun ke bawah 7.000, which is jadi ke 6.900-an. Hari ini udah di 6.800-an. Orang-orang pada jual karena nggak cukup confident sama marketnya atau karena emang lagi pengen party aja. Waduh, karena Cari akhir duit, pekan akhir jadi pekan, party. iya. Tapi kalau yang dari Mbak Sheryl bilang kemarin, FOMC kapan sih, Dok? Kapan ya rapat Bukannya FOMC kemarin ya, hari Kamis ya? Bukan. Harusnya sih Minggu depan. di bulan ini ada lagi. Yang bulan ini kan belum. Karena kan katanya Dia kalau dari minggu ketiga deh, minggu 3 setiap bulan. karena kan kita menantikan komentar-komentar apa lagi gitu Betul, kan, baik betul. The Fed baik dari pejabatnya maupun dari Jerome Powell-nya. Awalnya bukan Jangan sampai Jerome yang salah. lain ya, bukan Jerome yang aktor, bukan Jerome yang influencer juga, tapi Jerome yang jadi orang yang paling ditakuti di seluruh dunia. Wah, Jerome Powell. harusnya diganti nama bukan Powell. Apa dong? Jerome Power. Tahu nggak Karena kenapa? dia punya power untuk menakut-nakuti orang seluruh dunia. Karena orang tuanya cadel memang. Jadi nyebutnya Powell. Make Not sense power. lagi. Kamu nanti saya kasih nama jadi Jerome Powell aja ya. Jadi Belanda ya. Jadi French. Jadi Jerome. musuhnya si Pitung. Kok jadi musuhnya sih? Ya musuhnya si Pitung kan orang Londo. Orang Belanda. Orang Londo. Oke. Mai kemarin Apa? kemana sih? Ini dia. Itu dia. Siapa saya? Anda Mae. Oh iya, oke. Kemarin Iya. Kemarin kemana sih? kemarin Kok agak nggak ada di enak badan sini? dikit Oh nggak enak aja, badan. iya. Kenapa? Sakit apa? Gara-gara cuaca panas itu kah juga? Iya kan kemarin katanya kalian membahas heat wave gitu kan. Iya. Ya sebenarnya salah satu pengaruh dari heat wave itu kan bisa bikin orang jadi nggak mood kerja.
Masa sih? Kemarin Iya. nanya sama Mas Uyung itu gak disebutin loh. Masa? Wah. Soalnya itu pengaruhnya ke saya mau ketemu deh sama Mas Uyung nih, nanti saya mau ngobrol deh sama Mas Uyung. Kali-kali dia belum masukin itu ke dalam Detik Iya, Health. dia lupa ya Iya bahwa salah satu mungkin. efek dari heatwave itu adalah bikin orang gak mood. Jika nggak mood, saking panas itu kan, udahlah panas nggak mau kemana-mana, udah di rumah aja nggak mau kerja gitu. Make sense nggak? Oke, make sense. Detikers, hari ini kita punya banyak hal lain selain gelombang panas yang kemarin udah kita share juga. Bahwa hari ini ada beberapa topik yang menarik. Kemarin itu kan Presiden Jokowi itu lagi habis meresmikan groundbreaking ke-6 kalau nggak salah if I'm not mistaken di IKN. IKN. Nah, ada tuh rekan kita yang ikutan bareng di acara yang groundbreaking itu meliput kemarin. ke sana ya. Ikut meliput ke sana dan juga mengawal setiap kegiatan di IKN kemarin selama beberapa hari. Dan kita pengen tanya-tanya sama beliau. Nanti akan ada segmen Sunset Talk bersama Detik Property. Gimana sih sebenarnya IKN ini emang bisa bakalan digunakan nanti di Agustus 2024 Oh iya, buat untuk upacara. 17-an ya nanti ya. Betul, karena kan kalau dilihat di Instagramnya Pak Jokowi tuh kita lihat istananya memang udah kelihatan fasadnya. Terbangun lah ya, udah Iya, kelihatan bentuknya secara fasad ya. ada burung garudanya kan, tapi fungsional aja atau memang benar-benar terbangun semuanya untuk hidup sekalian di sana gitu. IKN pembangunannya dari kapan sih, Dok? Aku lupa deh. 2021 kayaknya udah. Oh iya. Groundbreaking pertama 2021 atau 22 gitu. Nanti kita tanya deh sama Dana kan? Iya, biar lebih pasti nanti kita akan tanya sama Dana karena saya juga lupa sama kayak Sejauh ini? Pak Basuki yang juga suka lupa sekarang. Oh, suka lupa laporan ke Pak Jokowi, bukan? Bukan, Apa suka lagi? lupa kemarin nyebut apa, sekarang nyebut apa. Oh, berbeza nih. Berbeda statementnya. Iya. Ini konteksnya adalah Detiker soal tapera. Jadi kemarin tuh kan kita dapat statement dari Pak Basuki soal banyak masyarakat yang marah-marah gara-gara tapera ini. Kemudian beliau juga bilang menyesal karena sampai menimbulkan akhirnya kemarahan dari publik gitu. Terus Pak Basuki sempat bilang kalau tapera ini sepertinya juga akan dimundurkan ke 2027 katanya. Oh, iya, betul. Sementara kalau misalnya kita lihat aturan memang pelaksanaannya itu maksimal di 2027. Jadi there's no such kemunduran tanggal di situ sebenarnya. Dan hari ini ketika beliau diwawancara kembali habis doorstopan di kantor beliau bilang tidak ada yang mundur. Padahal kalimat sebelumnya, sehari sebelumnya ada kata mundur tuh di situ, mundur ke 2027. Teman Pak Basuki sebutin tidak ada yang mundur karena memang 2027 maksimalnya gitu. Jadi kayak Pak Basuki sepertinya agak terlalu banyak pikirannya kan. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan laporannya ke Pak Jokowi. Katanya Iya, kan iya, akan iya, memberikan iya. laporan katanya Ada ke Pak mau lapor Jokowi. lagi ya? Iya. Pak, ini banyak ininya nih di masyarakat nih, apakah gimana gitu. Karena Kita sih selalu terbuka ya terhadap siapapun yang mau berbicara di tempat ini. Karena ini adalah platform demokrasi, kebebasan masyarakat untuk berpendapat, Detikers. merdeka. Semangat untuk para jurnalis. Semoga konten-konten investigasi masih terus jalan ya, Dok. Iyalah, RUU penyiaran mohon itu dievaluasi kembali soal investigasi itu harus lebih bijaksana dalam menentukan setiap policy-nya. Ya nggak, Mae? Oke deh, setuju saya. Takut. Gue takut banget kalau ditanya Medo, gue berjaga-jaga nih. Udah. Gue gak akan nanya lagi selain kemarin lo Kena heatwave. kena dampak heatwave dan membuat lo gak mood. Gue gak nanya lagi kok kegiatan selanjutnya apa. Kita langsung saja ke kegiatan hari ini. Apalagi akan kita beritakan. Oke, untuk trending today kalau misalnya Detikers ngecek Detikom hari ini gitu ya. Pasti Detikers juga tahu nih ada berita-berita seperti salah satunya nih ya yang memang banyak dibaca atau juga menjadi perhatian Detikers adalah ada anjing pelacak yang mendapatkan kayak abuse gitu. Iya, perlakuan tidak Ya tentu tidak manusia ya. Perlakuan tidak senonoh terhadap binatang atau hewan. Tidak senonoh. Jadi kejadiannya tuh di Plaza Indonesia. Udah lihat videonya belum? Udah, ikut marah juga sih ngelihat kok kayak gini sih perlakuannya. Iya betul. Gitu. Padahal itu kan anjing pelacak itu kan bersama si satpam ini dia atau adalah security gitu ya, itu adalah partner kerja lo gitu. Kenapa Betul. lo abuse? Apakah itu pertanda apa ya?
cara orang menyikapi sesuatu gitu apakah harus dengan marah-marah gitu, harus dengan emosi gitu. Iya, Apalagi orang-orang yang bekerja di bidang jasa kan seharusnya bisa memperlihatkan atau betul. mencontohkan sesuatu yang bisa menenangkan lah gitu dilihat sama masyarakat. Benar, sangat disayangkan ya kejadian itu terjadi dan akhirnya Plaza Indonesia sendiri dari mall yang memiliki apa namanya anjing pelacak tersebut dan juga satpam tersebut akhirnya ungkapkan rasa permohonan maafnya dan Mhm. akhirnya melakukan investigasi juga pada akhirnya. Tapi sampai saat ini kita juga masih menunggu karena tuntutan dari masyarakat tuh katanya semua anjing pelacak di situ harusnya diperiksa gitu kan. Soalnya ada ini kan, ada apa namanya tayangan keterangan dari dokter hewan Mhm. yang mengecek pada akhirnya ke anjing tersebut apakah anjing tersebut masih sehat atau Dia enggak. nggak Terus dokter kenapa-napa hewannya kan, ternyata bilang mhm. semuanya masih aman kok Nggak gitu. ada bruises atau apapun gitu yang terdampak gitu karena tindakan Yes. kemarin. Cuman kalau lihat komentar-komentarnya juga, masih ada yang menyayangkan, "Kok pakai rantai sih? Kan sakit tuh kalau dirantai, kenapa nggak pakai harness Tali aja?" ya, Gitu, ada harness gitu. Cuman kan kita kita nggak tahu ya apakah memang standarisasinya untuk anjing pelacak itu pakai memang harus rantai menggunakan kah? rantai dengan konteks nih ya bahwa dengan, rantai itu akan lebih mudah untuk bekerja sama gitu. Mungkin dari gerakannya atau apa gitu akan lebih mudah daripada harness gitu. Kalau harness kan emang membelit tubuhnya gitu Ya, kan. mhm. Nah itu juga mungkin akan jadi pertimbangan karena nih ya, pihak Plaza Indonesia nih juga, menyatakan bahwa apa namanya, Sesungguhnya? iya, bahwa sesungguhnya memohon maaf lah intinya dengan Heeh. kejadian yang melibatkan vendor security K9 di, Plaza Indonesia ini dan ternyata udah 2 tahun kerjasamanya. Oh udah 2 tahun. Heeh, ternyata Berarti boleh kerjasamanya dievaluasi dong? betul 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 betul. Boleh dievaluasi Melakukan kira-kira peninjauan apa juga gitu ya. peninjauan, benar. Apa mungkin kita next, ngundang ini kali ya, tim anjing pelacak gitu yang Ih, biar kita seru tahu how to banget. treat anjing pelacak ini, terus kalau misalnya ada sesuatu yang, tidak enak di mata kita, kita lihat di Mhm. lapangan jadi kita tahu bahwa, oh hukumnya atau normanya tuh Mmm. kayak gini toh gitu. Oh, selain anjing pelacak mungkin yang lebih umum kali ya, adalah anjing-anjing yang memang dilatih untuk kayak menjaga orang yang sakit. Dia Iya bisa, kan, ada kan yang menjaga orang yang sakit. Jadi kalau heeh, misalnya ada tanda-tanda misalnya biasanya nih yang kena epilepsi gitu kan, ketika terjadi serangan itu dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi bener, otomatis anjingnya ini notice nih, sense bahwa, oh, eee majikan saya nih sedang terjadi lagi sesuatu ya, jadi dia harus nih yang ngambilin obat dan lain membahayakan. sebagainya. Itu menarik Benar. sih kalau misalnya kita Menarik, undang datang kita ke titip sini ya. aja PR-nya buat produser sama tim PR. kreatif ya. Boleh Tolong boleh. dicatat ya. Kalau nggak kita nggak mau enggak. Loh kalau kalau anjing yang terlatih kan Nggak gagal gigit. kan bisa diajarin, "Sit, sit," gitu. Nanti gue gitu aja ya. Tapi lo kalau tapi lo kalau di dipanjat anjing gitu takut nggak? Kan soalnya anjing kalau misalnya dia suka sama orangnya dia akan manjat terus dia akan jilat gitu. Gak apa-apa sih. Takut jawabnya. Nggak apa-apa, kita Nggak aman apa-apa kok. nggak apa-apa nggak Kita apa-apa. aman, kita profesional aja kerjanya nanti kalau memang anjingnya datang nanti ke sini ya. Boleh dong. Boleh boleh boleh. Tapi yang mmm? Enggak, gue mau satu lagi nih sebelum kita sentimen nih. Pasti nih juga rame dibaca Apa juga nih itu? sama masyarakat Indonesia karena sayang sekali kemarin Indonesia Oh gagal iya, kartu merah maning lagi gitu ya. kan. Dan, ya kalau kata Pak Erick Thohir nih, "Udah ke coach tolong diinvestigasi atau ditindaklanjuti karena ini kekalahan kita ini adalah kesalahan kita sendiri," gitu. Langsung dikasih Hmm, peringatan nih. Coba ditelusuri apa yang terjadi karena tanggal 11 kita akan kembali menghadapi Filipin. Filipina. Ya meskipun Filipina sudah tidak ada chance lagi untuk masuk gitu Ya, ya, untuk lanjut, tapi ini adalah, kalau misalnya kita kalah juga kan itu berbahaya juga, apalagi nanti kalau Vietnam mhm. ternyata Menang menang, lawan Irak. nangis, Nggak jadi takut, deh. nggak jadi deh, itu kayaknya the only chance nggak sih yang kita punya untuk lolos ke fase Iya, fase berikutnya? berikutnya. Karena kalau misalnya kita seri pun agak ngeri juga menanti pertandingan lawan, Vietnam dan Irak gitu ya. Tapi Pokoknya harus menang hanya intinya. satu jalan, hanya satu kata, lawan. Menang, jangan dilawan doang, menang, harus menang. Ya kan kalau orang demo-demo tuh, hanya satu kata, lawan. Gitu ngomongnya. Kemarin, itu nggak ikutan demo itu nggak? Tapera. Kebetulan saya siaran. Bukan ikutan, kalau ikutan kembur juga dong. Lah iya kan.
Bahkan emang iya. Iya bener juga sih, bener juga. Enggak maksudnya meliput. Meliput enggak, Enggak. ada teman-teman yang liput di sana, Iya, tapi iya, kita ikut memberitakan juga kemarin kok. Udahlah Detikers, ini kita kalau makin lama di sini selain pada sentimen yang akan kita laporkan, ada juga orang yang sentimen karena nggak dipanggil-panggil kita di sini. Udah datang dari kita sebelum opening lagi. Iya. Lama Tapi banget masih lagi openingnya. senyum-senyum orangnya walaupun ISG berlangsung cukup lesu hari ini masih senyum-senyum. Kita langsung aja Detikers, apa aja sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini? Tungguin. Ayo. Halo, Passwordnya. No white coffee. Kan ada coffee tadi gitu. Gak jelas banget. Gak jelas. Makanya itu kan tadi disensor ada coffee gitu loh. Untung gue gak jawab lagi. Kalau gue jawab, waduh. Passwordnya Detik Sore. Gak cuma hore. Oke. Ini udah bertiga belum guys? Udah dong. Ya? Udah kan? Oh belum. Oke sekali lagi, passwordnya Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya Udah. With the one and only Cheryl Tanuwijaya. Udah. Durasi ini udah penutupan. Iya Mbak Cheryl nih. apa kabar? Katanya kemarin sakit. Mbak Sheryl kemarin gak datang juga kan? Ih sama dong. Gosip. Ayo kemana? Kita kan kemarin itu. Jangan bilang-bilang Mbak Sheryl, nanti aku gak dikasih izin Jangan lagi. bilang-bilang. Udah gue dengerin di sini. Kalian berdua kemana kemarin nih? Maya katanya kemarin gak mood. Masuk kerja tuh gara-gara gak mood. Sungguh profesional ya. Oh Gak iya, mood itu alasan. mengganggu mental health ya. Tuh, mental health siapa nih Mbak? Mbak Mai. Oh Mbak ya kirain Iya, karena kalau nggak saya mood meninggalkan gara-gara dia. mental health. Kalau Mbak Sheryl kemarin kata Mbak Sandra gara-gara sakit perut katanya. Emang iya? Apa sih rahasia para bintangnya bisa dalam sehari tuh sembuh? Para bintangnya. Nah, Dia ngerti gak sih? Enggak ngerti. enggak kalau bisa sembuh dalam sehari apa rahasianya? Apa karena bed rest seharian atau karena Betul. minum apa? Minum herbal kali ya Mbak Sheryl ya? Iya, pastinya minum obat, makan makanan yang bergizi, beristirahat. Cie. Mengurangi yang makanan yang pedas-pedas. Ya. Betul. Mbak Sheryl kalau lagi sakit istirahat gitu tetap scrolling gak ngeliat berita-berita ekonomi gitu? Pastinya dong. Kan bikin report tadi Proudly pagi. Pastinya. Pasti dong. Enggak dong suka ini. rujak. Nggak suka Hari ya. ini aku ketemu 2 orang yang gak suka rujak, aneh banget. Aneh banget ada orang gak suka rujak ya? Kok bisa sih gak suka rujak? Kok bisa sih suka rujak? Jawab itu dijawab. Kalau saya karena suka buah-buahan. Oh. Nah rujak itu kan terdiri dari buah-buahan segar Mbak Sheryl. Buah-buahannya aku suka. Oh, Bumbunya aku nggak suka. Oh yang Loh, gak suka bumbunya. Belum pernah kan makan rujak di Batam?
Belum. Itu enak banget. Apapun rujak di Batam enak. Tunggu, Mbak Sheryl nggak suka bumbunya yang bumbu kacang, bumbu terasi, bumbu garam, cabai atau apa yang bikin nggak suka? Semuanya. Atau bumbu rumah tangga. Aku sukanya yang buahnya murni aja, nggak dicampur-campur sambal bumbu itu. Meskipun sambal lain Terasi. selain sambal rujak juga nggak mau. Sambalado. Ayo ting-ting dong. Boleh. Kalau sambal tuh bayangannya udah pakai nasi atau pakai lauk, Oh, makanan nggak berat pakai buah gitu. ya? Iya, nggak pakai buah. Sambal pakai pisang goreng enak tahu Mbak. Wah, Kayak enak, es krim enak. juga enak kali ya. Iya es krim juga enak. Kayak yang lagi viral itu ya. Es krim pakai pisang. Pakai sambal. Oh, Kopi pakai es. es krim pakai sambal. Iya enak. Aduh, aneh kalian. Ada yang viral baru tuh, kopi pakai taburan cabai rawit potong sama daun bawang. Oh iya Oh, yang daun bawang ya tahu. Kalau Tapi cabai kok aku nggak tahu sih. Es krim pakai sambal tuh rasanya Enak apa? Dok, cobain deh. Tapi es krimnya yang vanilla ya. Mungkin boleh request ke Coffee Bean. Bikin Oh, menu iya. baru. Oh iya, oke lah. Ini yang kayaknya kita harus request dan kita harus tanyakan sama Mbak Sheryl. Ini bukan hal-hal yang lagi viral di bidang makanan ya Mbak ya. Bukan. Kayaknya di bidang ekonomi nih yang harus kita tanyakan. Investasi Iya, ya. investasi nih kayaknya di pasar nih ya. modal. Ini udah jam 4 Mbak, kita langsung Oh, ini iya, aja iya, Cik, iya. gitu. Sampai Enggak, lupa ya. ntar dulu. Bener. Benar, Langsung aja. udah lewat 3 menit kita langsung aja Wow. spill ke Detikers penutupan hari Oh, ini di iya, oke. 6897 turun 76 poin atau 1,1% dengan transaksinya lagi-lagi cukup sepi. Kemarin juga di kisaran 8 triliun, hari ini juga di 8,25 triliun. Mbak Sheryl mungkin bisa spill lagi ke kita sentimen paling kuat mempengaruhi perdagangan akhirnya kembali loyo di akhir pekan ini apa Mbak Sheryl? Oke, jadi sebenarnya sentimennya sih positif ya dari dalam negeri. Karena tadi ada rilis data cadangan devisa Indonesia periode Mei itu naik ya. Mencapai 139 miliar US dollar, meningkat dibandingkan April di 136 miliar US dollar. Lalu berdasarkan BI, kenaikan posisi cadangan devisa ini dipengaruhi sama penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Dan BI menilai dengan posisi cadangan devisa bulan Mei tersebut ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam negeri Indonesia. Sebenarnya dari regional Asia sentimennya juga positif, di mana mitra dagang utama kita yaitu China ini juga mencatatkan surplus neraca perdagangan yang tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Ini jadi sebagai konfirmasi ya berlanjutnya pemulihan ekonomi dan demand yang tinggi nih dari Asia Tenggara, karena ekspor China ke Asia, ke negara-negara mitranya di Asia Tenggara ini naik ke level 22% di bulan Mei. Naik dari bulan April yang hanya 8,2%, naiknya signifikan. Dan menariknya, meskipun Presiden Joe Biden udah menerapkan tarif yang tinggi ya terhadap barang-barang China, tapi ekspor China ke Amerika di bulan Mei itu naik nih ke 30,81 miliar US dollar di bulan Mei, dibandingkan bulan Mei tahun lalu yang hanya 27,2 miliar US dollar. Wah, ini sentimennya berarti makin kecil peluang The Fed bakal nurunin suku bunga dong, Mbak. Karena ini kan kalau ekspor ke Amerika atau impor ke Amerika dari China makin kuat meski tarifnya dinaikin, berarti daya beli masyarakat Amerika masih cukup tinggi untuk. Tapi kalau untuk konsumsi. inflasi banyak parameter selain soal ekspor atau transaksi dengan China seperti itu. Nah, kalau kita lihat di pekan ini kan ramai dan fokusnya di data tenaga kerja di Amerika ya. Kalau kita lihat semalam ini data klaim pengangguran mingguan justru turun signifikan. Itu bagus sebenarnya untuk market. Tapi untuk melengkapi, menggenapi data tenaga kerja Amerika nanti malam masih ada lagi nih. Makanya marketnya masih belum sepenuhnya percaya gitu. Nanti malam masih ada klaim tingkat pengangguran Amerika periode bulan Mei. Lalu juga ada data non-farm payroll ya. Ini semua data terkait tenaga kerja di Amerika gitu. Dan minggu depan ini menjawab pertanyaan Mbak Mai juga tadi.
kapan sih FOMC meeting di bulan Juni? Itu di pekan depan nih, di tanggal 11 sampai 12 Juni minggu depan. Dia tuh selalu minggu Tuh. kedua ya Mbak? Minggu kedua atau minggu ketiga ya? Ya, kurang lebih Hmm. gitu. Jadi di sebelum kisaran rapat itu. FOMC itu pejabat The Fed tidak akan ada memberikan pernyataan apa-apa ya Mbak? Betul. Jadi ini seperti ibaratnya pekan tenang. Pekan tenang. Yang berbicara hanya data-datanya saja. Setiap hari update terus nih. Silent week. Iya. Kalau silent night itu Desember ya. Nanti Natal dong. Mbak, aku mau nanya nih. Hmm. Pertanyaan saya adalah Hmm. sebagai orang yang tidak tahu, Iya. Kenapa sih harus Banyak. pakai embel-embel tidak tahu itu? karena kita akan berbicara tentang Opel lagi. Powell. Kenapa jadi Opel ya? Aduh, sorry Mister. Sorry. Opel siapa lagi? Enggak, Maksudnya enggak. Opel siapa Itu lagi? tetangga Mobil si kali. Powell. Iya. Sponsor AC Milan. Opel. Saya jadi lupa saya mau bertanya apa tadi? Oh ini. Brigadir Opel. Opel. Iya. Apa pertanyaannya, Mai? Lupa. Apa? Ingat, jangan tunjukkan bahwa Anda sudah tua. Ingat. Apa? Oh jadi kan tadi Mbak Sheryl cerita jangan ketawa dong. Ini pertanyaan saya mungkin juga akan nggak bikin ketawa sih. Tapi ini ada pertanyaan orang awam nih ya. Iya, apa? Tadi kan beberapa kali menyebutkan bahwa rilis data dari tenaga kerja atau tingkat pengangguran di Amerika itu kan jadi salah satu sentimen atau faktor yang mempengaruhi gitu kan ya mengenai naik atau tuh diturunkannya suku bunga yang disampaikan oleh The Fed gitu nantinya. Nah, relate-nya atau hubungannya benang merahnya tuh apa sih Mbak antara rilis data ini? Karena kan data tenaga kerja itu menjadi parameter juga nih untuk The Fed menentukan kebijakan moneter ke depannya, apakah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Parameternya The Fed itu kan untuk mengambil keputusan kebijakan moneter tersebut yang utama dari tingkat inflasi. Karena itu kan yang diperangi, yang diusahakan itu adalah inflasi yang turun sesuai target di 2%. Selain inflasi, yang menjadi parameter adalah tingkat ketenaga kerjaan gitu. Karena kalau tenaga kerja itu ekspansif ya, upahnya dinaikkan terus gitu ya, lalu rekrutmen terus, berarti kan konsumsi masyarakat akan tinggi gitu. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang terserap, itu ekonominya semakin Ekspansif, konsumsi bagus. akan semakin tinggi, Oh, tinggi. kurang lebihnya. Karena kan kalau hukum ekonomi ya, saat pendapatan kita meningkat, kebutuhan biasanya kita juga pengeluarannya juga pengeluaran. akan ikut meningkat. Mau untuk berbagai lapisan ekonomi masyarakat akan berlaku, mau ekonomi kelas bawah, menengah, atas, lalu berlaku seperti itu. Jadi pasar tenaga kerja ini juga yang sangat dicermati sama The Fed sebelum dia menentukan kebijakan moneter berikutnya. Nah, kalau sekarang sejauh ini nih, karena kan datanya masih running ya, data tenaga kerja Amerika. Sejauh ini sih sudah menunjukkan perlambatan gitu, penurunan penyerapan tenaga kerja, upah juga mulai turun, tapi untuk finalnya akan dilengkapi sama data tenaga kerja nanti malam, yaitu tingkat pengangguran, seperti itu. Itu per berapa lama Mbak jarak waktunya untuk rilis data ketenaga kerjaan ini? Ada yang per bulan, ada yang per minggu. Kayak yang semalam itu tingkat penganggurannya per minggu di update-nya. Kalau yang nanti malam tingkat penganggurannya itu secara bulanan. Jadi dikontrol terus tuh. Berarti tiap minggu ada rilis data itu? Ada. Tapi karena pekan ini fokusnya di pasar tenaga kerja, dan minggu depan sudah dekat sama FOMC meetingnya The Fed, jadi sangat di-highlight nih segala data terkait tenaga kerjanya Amerika gitu. Dok, gue punya ide deh nih. Ide apa? Apakah kita punya ide yang sama? Lo punya ide juga? Ide gue adalah memparodikan anak ini. Lo tau ide ini gak? Enggak. Ini dia bapaknya lagi Putra anggota DPR. Jadi Ya ampun. bapaknya lagi bicara, dia begini. Ngapain dia ikut rapat? Karena mungkin caretakernya nggak ada, lagi ya, nggak ada. Kan di kasihan. Amerika hukumnya orang tua kalau ninggalin anak tanpa ada pengasuhnya itu bisa dihukum denda dan penjara. Bisa jadi. Tapi ide gue Apa idenya? agak serius nih ini. Apa? Idenya Apa agak idenya? serius. Nah, kalau ngelihat
ya seperti yang gue bilang ya, kalau misalnya gue bertanya sama Mbak Sheryl, gue mewakili orang-orang awam yang nggak tahu nih soal ekonomi atau soal persahaman dan lain sebagainya. Gimana kalau setiap episode kita bikin satu hari satu kata yang akan diartikan atau dikasih tahu sama Mbak Sheryl artinya gitu. Kayak kemarin tuh misalnya aku tanya, Mbak, hokis tuh apa sih? Nah, Mbak Sheryl menjelaskan nih. Nah, besok mungkin ada satu kata lagi nih. Bikin kamus ya. Ya, semacam itu. Ya nggak sih? Jadi Marketpedia ya. Enggak juga sih. Maksudnya ya satu aja. Iya. Hari ini tadi soal apa? Hari ini tadi soal kalau satu kata doang enggak juga sih ya. Tadi yang gue penasaran itu sebenarnya relate-nya apa tuh antara rilis data dari ketenaga kerjaan dan juga pengaruhnya ke acuan suku bunga ini loh, suku bunga yang bakalan naik, akan dinaikkan kah atau tidak gitu. Mbak Sheryl siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan ajaib dari Mahe nanti? Siap. Siap ya? Iya dong. Siap dong. Karena banyak seperti saya di luar sana, saya yakin gitu. Betul. Oke, boleh. Udah itu Mbak aja Sheryl sih ide saya, siap Pak. menerima tantangannya ya? Sama satu lagi. Aduh, Apa nih? Lagi nih. Kalau Tiba-tiba musuh. misalnya ada satu dana gitu 1 juta atau berapa gitu. Wih. Oh, contoh kasus. Di beli saham, jadi tiap hari ini nih kalau ngikutin investasiku, ini akan cuan-cuannya segini-segini. Nanti kita pakai sahamnya yang beda-beda ya tiap hari ya. Oh, simulasi. Ya. Nanti kita cek kemarin modalnya tanggal di awal itu 1 juta, sekarang udah Iya. Nah, Boleh. itu simulasi ya. Benar. Boleh bulan depan. Enggak, aku lagi mikir aja. Karena kan kita ada instrumen lain ya, ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Tidak harus selalu saham. Pakai uang beneran. Iyalah. Uang siapa? Oh enggak dong. Gimana sih? Udah nanti ini kita obrolin di belakang ya. Kenapa jadi diskusi? Jadi rapat kita redaksi di di sini. sini. Mohon Ya, maaf. kebayangnya tuh tiap hari mungkin kita misalnya ada saham yang naik cukup tinggi gitu atau loser gitu misalnya top loser. Terus kita asumsikan misalnya Mai memegang saham top loser ini hari ini dan membelinya di angka sekian gitu 6 bulan yang lalu. Kira-kira uang Mai sekarang jadi berapa? Tapi kalaupun untung jadinya jadi berapa mungkin gitu kali ya. Biar orang terstimulat gitu bahwa wah, uang saya kalau ditaruh di sini ternyata lebih untung daripada di Tapera gitu mungkin. Mbak Sheryl. Kan ditunda taperanya ya. Gak ada ditunda Mbak, gak ada Belum ditunda. Itu beneran tentu. 2027 itu sesuai aturan masih. Tapi kalau Ya, mau yang ditunda. real, pakai itunya Edo aja. Boleh top up di saya ya. Top Top up di saya. Oh, ini nanti saya invest ke Anda aja ya. Boleh. Terus Saya kita jadi, lihat saya jadi bareng-bareng. manajer investasinya berarti ya. Iya. Manajer Ada investasi fee-nya bodong. loh. Ada fee-nya. Nggak Kalau apa-apa, ada kalau fee-nya. Andy yang bener ada fee-nya. Ini Oh bodong iya, juga yang ada itu fee-nya ya, yang sih. kata Mas Firman kemarin kode referral itu ya. Beda lagi. Bukan, beda lagi. Oh. Bentar, ini kita jadinya masa ke gua, ini ada investasiku, sama investasiku aja lah. Iya Kenapa jadi ke dong, gua? harus. Oke. Ya kan bisa dipertimbangkan lah ya Mbak Sheryl ya. Bisa. Kalau idenya bisa. Mas Yansa, kalau ide saya udah bisa langsung diterima dong. Bisa. Ide yang mana ya? Mbak Sheryl, aku pulang deh, aku ngamut. Mbak Sheryl makin lucu loh kesini loh. Emang Pak Firman juga makin lucu. Mas Uyung makin lucu, kemarin lucu banget. Asli, gue jujur aja agak takut nanya sama dia. asli. Makin lucu. Tapi kita agak serius bentar ya guys. Soalnya udah 15 menit lepas dari penutupan. Satu pertanyaan lagi mungkin pamungkas Mbak Sheryl. Apa ya tadi? Ya ini awal pekan depan. Kira-kira akan berjalan seperti apa nih IHSG? Oke. Nah, hari ini IHSG-nya ditutup di 6.897. Semakin menjauhi level psikologis 7.000. Ya. Kalau kita lihat ruang pelemahannya untuk IHSG di pekan depan sebenarnya sudah tidak terlalu jauh lagi ya. Karena kita lihat di level 6.850 ini ada area support atau area yang sulit ditembus untuk penurunan lebih lanjut gitu. Dan kita ekspektasikan juga komentar dari FOMC The Fed di pekan depan akan cenderung dovish ya. Karena data-data tenaga kerjanya sejauh ini menunjukkan kalau pasar tenaga kerja tuh sudah mendingin. Lalu kalau data inflasi di pekan depan ini juga sudah inline ya, sudah turun. Meskipun masih belum sesuai dengan target The Fed. Jadi harusnya komentarnya sih positif dan suku bunganya akan ditahan, tidak ada perubahan levelnya ya gitu. Oh, tidak naik. Tidak naik dan tidak turun. Stay.
stagnan ya. Mm-mm. Oke, berarti ada peluang cukup besar untuk bisa naik lagi ke 7.000 ya? Asumsi kita harusnya setelah FOMC ada sentimen positif, harusnya IHSG-nya bisa balik lagi ke 7.000 di pekan depan gitu. Jadi kalau koreksi hari ini kan paling dalam dari sektor keuangan ya, sama teknologi. Infra ya karena terpengaruh brand ya yang masih ARB. Jadi kita lihat finance dan tekno justru ini kesempatan kalau teman-teman mau invest, beli di harga lagi diskon gitu. Oh, sama satu lagi Mbak, Apa tuh? yang juga ada di grup teman-teman investor gitu. Brand ini kan masih makin turun nih. Pada lari kemana investor nih naruh duitnya? Apakah saham-saham big banks atau ke saham-saham mana nih Mbak yang berpotensi akan menguat dengan pelemahan dari brand ini? Ini jawabannya saya jawab serius atau bercanda? Serius boleh, bercanda boleh. Bercanda deh. Bercanda dulu ya. Saya juga nggak tahu secara pasti lari kemana, karena saya bukan investornya. Kalau jawaban seriusnya, sebenarnya kan banyak instrumen investasi yang lain ya. Iya. Bisa juga disimpan dalam bentuk cash atau dialihkan ke reksadana atau ke obligasi, atau bisa juga dialihkan ke saham-saham lain. Tapi kalau kita lihat kalau saham sih enggak. Kenapa ke saham lain belum? Kita lihat transaksi nilainya turun ya dalam beberapa hari terakhir, di pekan ini turun. Mau secara nilai, secara volume itu cenderung turun. Lalu biasanya investor mengalihkan uangnya itu ke sektor keuangan dulu nih kalau saat marketnya lagi panik gitu. Kita lihat kalau sektor keuangan juga kinerjanya ini dalam sepekan terakhir masih koreksi ya. Sekalian dijelasin Mbak, sektor keuangan tuh apa aja misalnya gitu. Nah, sektor keuangan dalam satu pekan terakhir nih melemah 0,1% ya. Jadi kita lihat masih belum ada tanda-tanda pembalikan sih, belum ada indikasi kalau investornya kembali ke sektor keuangan. Sektor keuangan kita di Bursa Saham Indonesia itu lebih didominasi sama saham-saham perbankan. Perbankan buku 4 ya khususnya, alias big banks, alias bank-bank yang Big Four. Paling umum lah, yang top of mind kita lah, yang paling biasanya kita sering dengar, biasanya itu yang menjadi saham-saham incaran para pelaku pasar gitu. Kalau secara indeks ya udah pasti ya IHSG pekan ini koreksinya signifikan sekali. Bahkan kalau saya lihat sekilas ini koreksi yang paling signifikan sepanjang 2024 ini year to date. Jadi kita lihat memang belum beralih kemana-mana nih dari brand. Ya mungkin masih dalam bentuk cash, masih di RDN, atau beralih ke reksadana atau ke instrumen lainnya gitu peluangnya Mas. Oke deh kalau gitu. Mbak Sheryl. Iya. Satu kata untuk IHSG hari ini dong. PR banget lu satu kata. Satu kata. Satu kata untuk IHSG hari ini Mbak, soalnya tak katanya akan dipakai untuk judul hari ini. Satu kata. Aduh. Ya 2 atau 3 boleh dong. Nawar ya. Satu kata melihat IHSG yang turun cukup dalam hari ini dan sepertinya yang paling dalam sepanjang tahun ini. Apa ya? Oh iya gini aja deh. Mengejutkan. Siap-siap rebound IHSG-nya. Oh siap-siap rebound. Catat Jai. Jadi nanti setengah jam lagi udah bisa naik tuh langsung ya Udah tutup POD-nya ya. marketnya. Oke deh Mbak Sheryl, Yes. terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sehat terus Mbak Sheryl ya, biar bisa nemenin kita terus di sini juga. Pekan depan kita hadir lagi, tapi cuma sampai hari Rabu ya. Enggak ding, pekan depan tuh masih full seminggu ya. Liburnya Senin Selasa ya. Ada berencana sakit Mas? Yang Kan sampai kita Rabu ada tuh cuma saya. weekend. Yang sampai Rabu cuma saya. Kamis Jumat memang? saya go away. Oh memang Anda udah berniat Udah, ya? sudah. Oh jangan sok-sokan gitu Anda ya, oh gitu. Iya, hari Rabu saya nggak mood. Oh, iya, hari oke, Kamis, baik. hari Kamis. Hari Kamis nggak mood ya? Berencana nggak moodnya dari sekarang. Iya oke nggak apa-apa deh kalau Edo nggak mood hari Kamis. Yang penting ada Mbak Sheryl ya. Ada Mbak Mai juga kan? Ada dong. Tos dulu kita. Iya. Nggak diajak. Jadi dynamic duo gini sih. Ya udah deh, nanti harus kita break dulu. Kita habis ini akan bahas soal panas dingin tapera bersama dengan Apa dulu? Oh ini dulu. Oh, iya, Iya, oke ada deh. kejadian luar biasa soalnya. Sesaat lagi Detikers cuma di Detik Sore, gak Nggak cuma. cuma. Ore ore.
Masih di Detik Sore. Of course, nggak cuma hore-hore. Yeay. Dan masih bersama Anita Mai dan juga Eduardo Simorangkir di sini. Kita hari ini mau menelusuri dulu. Menelusuri laporan bagaimana 1 Zulhijjah itu sedang kita jelang saat ini. Ya kan? Oke. Ada teman kita soal yang di lapangan yang akan melaporkan langsung Mhm. bagaimana persiapan menuju 1 Zulhijjah ini. Kita akan ngobrol sama siapa ya? Sama Yusa katanya. Yusa akan bergabung sama kita saat lagi. Apakah sudah bisa kita hubungi sekarang? Bisa silakan sapa coba. Selamat Halo. sore Yusa. Selamat sore, Kak Gitu dan juga Kak Mai. Halo Sore, Yusa. Yusa saat ini sedang berada di event kah? Atau Masya lagi Allah, di Yusa. mana kah? Ya, Kak Gitu dan juga Kak Mai, saat ini saya berada di Kementerian Agama, di mana hari ini Kementerian Agama bersama lembaga-lembaga terkait akan menetapkan sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah dan juga perayaan Idul Adha nantinya. Jam berapa kira-kira itu akan dimulai sidangnya, Yusa? Ya, masih ada beberapa rangkaian yang akan digelar hari ini di Kementerian Agama, yakni mulai dari seminar posisi hilal. Ini akan digelar sejak pukul 6.00 di ruang sebelah kami di sini. Kemudian pada pukul 18:15 akan ada sidang isbat yang akan digelar secara tertutup oleh Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga terkait. Nantinya pada pukul 19:05 akan digelar konferensi pers di belakang saya tepatnya untuk menyampaikan penetapan 1 Zulhijjah dan juga penentuan perayaan Hari Idul Adha. Baik, berarti konferensi persnya pengumuman itu nanti ya, di jam 7 nanti ya? Benar. Untuk konferensi pers terkait penentuan Ya. 1 Zulhijjah akan disampaikan nanti pada pukul 19 waktu saya, 19.05 waktu Indonesia Barat. Kalau mekanisme penentuan 1 Sidang, Zulhijjah itu atau sidang isbatnya sendiri kayak gimana sih Yusa? Dan bedanya mungkin sama Idul Fitri ada nggak? Baik, Mas Edo, untuk penentuan sidang isbat itu akan sendiri nanti saat ini sudah digelar seminar yang dilakukan secara terbuka oleh Kementerian Agama, kemudian lembaga-lembaga terkait dan juga melibatkan ormas keagamaan untuk menentukan hilal. Ya, ini untuk hilal sendiri syaratnya tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Karena posisi hilal di atas kriteria IMNUR setiap Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura untuk penentuan 1 Zulhijjah dan juga perayaan Idul Adha nanti. Oke, Yusa, ini untuk pengecekan 1 Zulhijjah ini titik-titiknya ada di mana saja nih? Baik, ada 114 lokasi untuk pemantauan isbat penentuan 1 Zulhijjah ini akan digelar di 114 titik, yakni di Aceh ada beberapa titik, kemudian di Sumatera Utara ada 2 titik, kemudian di Sumatera Barat ada banyak titik, kemudian di Riau ada 1 titik, di Kepulauan Riau ada di Tanjung Setubu, kemudian di Jambi juga ada di Mahlihi Bak 9 Jambi, kemudian di Sumatera Selatan di Hotel Arya Duta Palembang, kemudian di Bangka Belitung ada 3 lokasi, di Bengkulu ada 1 lokasi, di Lampung di Labuhan Jukung pesisir barat, kemudian di DKI Jakarta sendiri ada 4 lokasi, yakni di Gedung Tanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, kemudian di Masjid Hashim Asyari Jakarta Barat, kemudian di Pondok Pesantren Al Hidayah Basmol Jakarta Barat, dan juga di Pulau Karya Kepulauan Seribu. Kemudian di Jawa Barat juga tersebar di beberapa titik, kemudian di Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. Oke. Yusa, ini seminarnya berarti udah dimulai ya? Ya, untuk saat ini seminar sudah dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan nantinya akan dilakukan sidang secara tertutup pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Pesertanya siapa aja sih ini Yusa? Mulai dari seminar sampai nanti ke sidang isbatnya begitu? Untuk sidang yang
saat ini seminar dilakukan ada dari Kementerian Agama, kemudian juga melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti organisasi masyarakat, kemudian lembaga-lembaga terkait untuk menentukan sidang isbat kali ini. Baik. Oke, mungkin satu lagi Yusa, ini ada kira-kira nih atau ada informasi kah kalau Muhammadiyah bersamaankah dengan NU untuk menentukan sidang isbat ini? Itu kami belum mendapatkan informasi secara pasti, namun untuk Muhammadiyah sendiri menentukan untuk perayaan Ibadah pada tanggal 17, sementara Arab Saudi menentukan pada tanggal 16. Oke, baik Yusa, terima kasih untuk laporannya dan semoga seminarnya berjalan dengan lancar dan kita tunggu update-nya tentunya ya Dok ya. Tentunya nanti Yusa juga akan laporan langsung ke 20 detik ya, dan juga nanti akan ada video laporan langsung juga pastinya. Kita tunggu sidang isbat yang akan berlangsung nanti juga di jam 6 sampai konferensi pers di jam 7 malam. Terima kasih Yusa. Selamat bertugas kembali. Masya Allah Yusa. Kenapa sih? Setelah menikah beliau lebih ini. Adem, kalem. Lebih adem, Oh, kalem, ya mungkin- asri. Asri? Iya. Gimana? Asri Manusia itu asri kayak itu gimana? charming maksudnya. Oh gitu. charming, oke itu berarti dia menikah dengan orang yang tepat Dok. Iya, insya Allah. Dan no komen lagi. Langsung tos Terna. Tos Oke. Teh Erna. Udah lama nih kita nggak live bareng Teh Erna. Kira-kira kacamatanya kali ini akan berganti atau Style apa yang akan dibawakan oleh Teh Betul. Erna hari ini? Apakah relate dengan cuaca di sana? Kan kalau panas banget di atas 40 derajat, Teh Erna pasti pakai kacamata lebar dan juga topi gitu. topi kan. pantai? Topi pantai untuk menghalau panas ya. Iya. Oke, langsung aja kita lihat penampilan dari Teh Erna hari ini. Bukan wawancara Teh ya. Erna, tunjukkan pesonamu. Assalamualaikum Teh Erna. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, kali ini nggak pakai kacamata Nggak pakai ya. kacamata hari ini. Jangan sampai orang Taufik. Jangan sampai orang bisa menebak langkah Anda selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita bisa menebak Teh Erna akan pakai kacamata, Teh Erna tidak akan pakai kacamata. Apa karena di sana apa karena cuaca di luar itu panas banget akhirnya Teh Erna memutuskan untuk ya udahlah kita di dalam aja deh, yang adem-adem aja deh gitu. Betul, cuaca saat ini panas banget. Kalau dilihat ini sekarang ini 44 derajat Celcius. Begitu, dan kebetulan juga kan di sini masih digelar Jumatan. Jadi nggak enak kalau Oh iya benar. Oh iya, perbedaan waktunya ya. Nah, kalau terkait dengan cuaca atau heat wave yang ada di sana Teh, ada update lagi kah mengenai jamaah asal Indonesia yang mungkin ada yang terpengaruh atau yang terdampak sama cuaca betul ini ya, dengan atas ibadah cuaca hajinya. ini. Sampai saat ini kan jemaah haji Indonesia yang sudah sampai ke kota Makkah sudah mencapai 193.000 jemaah dari jemaah reguler sekitar 211.000. Jadi sudah di atas 80% yang sudah menuju kota Makkah. Dan hari ini untuk pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kalau hari ini tanggal 7 Juni ya, tanggal 7 Juni adalah 1 Zulhijjah. Jadi untuk kita di Arab Saudi akan melaksanakan jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah itu hari Sabtu, dan hari Minggu menjadi hari Idul Adha di sini, seperti itu. Nah, untuk kondisi para jamaah sendiri sampai saat ini untuk jamaah yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia untuk pneumonia masih banyak. Dan untuk kasus demensia juga masih makin meningkat begitu. Tapi jamaah haji Indonesia juga saat ini untuk dengan kondisi cuaca seperti ini mereka juga mulai cukup mematuhi imbauan dari pihak Kemenag dari petugas haji Indonesia di Mekah, di mana mereka menghindari untuk melaksanakan ibadah umroh di siang hari. Meskipun masih kita lihat banyak sekali jamaah haji Indonesia yang memaksakan diri untuk melaksanakan umrah sunnah meskipun itu tidak waktu siang, gitu. Kondisinya sih akhirnya larinya ke kelelahan. Makanya berkali-kali dari pihak panitia haji, penyelenggara haji Indonesia mengimbau kepada para jemaah haji Indonesia untuk mengerem, jangan ngegas untuk ibadah sunnahnya, karena sebentar lagi kita akan menuju puncak haji tanggal 9 Zulhijjah itu kita mulai bergerak ke Arafah hari Sabtu besok. Oke.
Teh Erna, kan hari ini kalau di Indonesia ada sidang isbat nih hari ini Teh. Kalau di sana menentukannya atau penentuannya seperti apa Teh? Sama mereka juga hari Jumat kemarin di sini juga dilakukan pemantauan hilal dan sudah terlihat tadi malam, maksudnya hari Jumat kemarin, Iya. Kamis malam. Makanya hari Jumat ini ditetapkan bahwa hari ini adalah 1 Zulhijjah Satu Zulhijjah di ya. Arab Saudi. Oke, Betul. Oke, berarti hari ini sudah pada mulai puasa ya Teh ya? Enggak, puasa nanti cuman kalau saat puasa nanti kan sehari menjelang Idul Adha untuk di mana di sana. Kalau saat ini cuma karena penentuan 1 Juni ini 7 Juni adalah 1 Zulhijjah. Para jemaah diimbau untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut gitu. Jadi hari ini asar nanti diminta untuk segera memotong kuku dan memotong rambutnya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi sampai akhirnya nanti puncak haji pada hari Idul Adha. Mau bertanya lagi? Udah cukup. Udah cukup. Oke. Teh Erna, ini soal kemarin jemaah haji yang tertangkap begitu karena banyak menggunakan visa yang non haji. Masih ada update lagi nggak Teh Erna? Ada update selanjutnya dari Konjen itu kemarin sudah sempat bicara bahwa ada salah satu selebgram di Indonesia yang ditangkap saat ini ditahan. Siapa dia? Selebgram Indonesia. Betul, jadi dia menjual paket haji dengan menggunakan visa ziarah. Jadi saat ini nih pemerintah Arab Saudi ini benar-benar memantau akun-akun kita semua nih, baik yang ada di Arab Saudi, mukimin di sini ataupun yang ada di Indonesia, mereka dipantau. Jadi menurut Konjen RI Jeddah, Pak Yusran Ambari, pemerintah Arab Saudi ini saat ini sudah mengantongi siapa-siapa saja sih selebgram atau penggiat media sosial yang mereka menjual paket-paket ibadah haji visa non haji gitu. Jadi belum lama ini salah satu selebgram yang saat ini identitasnya masih belum diungkap ditahan di pemerintah Arab Saudi. Dia sudah membawa jemaahnya ke Mekah dan saat ini masih ditelusuri ini jemaahnya ada di mana. Nanti siang kalau di sini sebentar lagi jam sekitar pukul 1:30 waktu sini, sekitar setengah jam lagi Pak Konjen akan melakukan press release mengenai itu. Oh, ada press release ya sebentar lagi ya. Betul, sebentar lagi sekitar 40 menit lagi. Oke, berarti nanti 40 menit lagi kita live lagi bareng Teh Erna ya. Udah pulang kalian kan? Udah ya. Ketawanya Teh Erna sangat diplomatis ya. Ketawa karir. Oke. Ya. Oke, siap. Baik, Teh Erna terima kasih banyak atas laporannya. Terima kasih untuk selalu setia memberikan laporan buat Detik Sore. Kita doakan semoga lancar ibadahnya ya, sisa perjalanan ibadahnya juga. Perjalanan liputannya juga ya. Perjalanan liputannya dan juga cuacanya juga semakin bisa kondusif gitu untuk teman-teman di sana. Betul. Kita tunggu juga. Kita tunggu juga referensi fashionnya kalau menghadapi cuaca panas ya, Teh Erna. Besok-besok mungkin pakai topi apa atau mungkin dengan aksesoris yang mana yang sesuai sama Arab Saudi di sana, Mekah. Bisa dong, boleh banget Teh Erna. Oke, terima kasih Teh Erna untuk laporannya. Ada freeze. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Seru banget ya liputan sambil ibadah, terus tempatnya juga banyak gitu yang bisa dieksplor di sana. Oh ya? Di apa aja sih teman-teman yang bisa dieksplor kalau lagi ibadah haji di Mekah sana tuh? Kalau dari cerita nih ya, gue belum pernah ke sana ya, belum pernah umroh ataupun haji gitu. Kalau cerita dari teman-teman di sana tuh selain mereka bisa hunting kayak makanan-makanan, pakaian-pakaian yang ada di sekitar sana, di sekitar tempat ibadah, di sekitar Mekah ini di sekitar Masjidil Haram ini memang banyak banget Jadi kayak kalau misalnya kita mau pulang bawa oleh-oleh tuh salah satu keseruannya tuh adalah jajan atau belanja buat oleh-oleh gitu. Karena di sana banyak juga orang-orangnya yang penjualnya itu bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Iya, jadi mereka tuh kayak ya saling ada keseruan tersendiri gitu ketika berbelanja di negara orang tapi bisa nawar-nawar pakai bahasa Indonesia ya. Sensasi berbelanjanya jadinya beda sendiri. Dan pakai style mak-mak kalau belanja kan tahu sendiri kan. Nawar-nawar. Dan mereka juga bisa ikutin tuh.
Bisa, Conversationnya. bisa. Lucu kalau misalnya lihat ininya. Seru lah pokoknya intinya. Seru. Oke deh, Detikers, kita habis ini masih ada topik-topik menarik tentunya yang akan kita bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Mana sih kecerakan kita? Oh di sana. Iya nih. Aduh. Kan jadinya sinanggar Jadi- tulo atulo. Oh. Nyanyi dong lagu daerah lo. Kita battle. Gue sinanggar tulo tadi udah. Apa ya lagu? Tapi lagunya mendayu-dayu. Iya, nggak apa-apa dong, kan lagu daerah juga namanya gimana dong. Nah, lagunya judulnya Kembang Mawar. Oh bukan. Apa? Kembang Mawar. Gimana? Kembang mawar, lek julun jendela, berinjok injok, tetiup angin. Udah gitu Itu aja. artinya apa, kembang mawar? Bunga mawar di depan jendela bergoyang-goyang ditiup angin. Kebayang tuh orang zaman dulu zen banget ya. Iya. Ngeliatin bunga mawar bergoyang-goyang di depan jendela aja bisa jadi lagu. Jadi lagu ya. Iya. Kalau enggak dia terhipnotis. Oh Nggak ada. iya kanan kiri gitu ya maksudnya. Bapak, Iya itu bisa di dua sisi sih. Iya, Either iya, melihatnya bunga mawar bisa jadi lagu mistis sih emang sih. Kok mistis sih? Coba. Aduh gak tahu lagi. Malu banget. Sinanggar Tulo tuh kayak. Tapi itu emang dua lagu, maksudnya jenis lagu dua yang berbeda ya. Yang satu zen banget, yang satu ini kayaknya satu lebih party banget. pesta gitu ya. Apa Iya. karena orang Batak dia langsung browsing nih. Gue kasih Sinanggar waktu, Tulo gue buying time ya. artinya adalah pendidikan orang tua pada anak laki-lakinya dalam menemukan pasangan hidup. Artinya apa? Itu katanya makna lagu Sinanggar Tulo maknanya. adalah pendidikan orang tua pada anak laki-lakinya Kalau dalam menemukan pasangan perkataannya hidup. Sinanggar Tulo itu apa? Jadi menceritakan kegundahan anak laki-laki yang beranjak dewasa Wow. saat harus menemukan pasangan yang sesuai dan direstui oleh ibunya. Oh aku tahu kenapa tema itu diangkat. Kenapa? Karena susah ya nyari jodoh ya orang Batak ya. Mungkin ya, enggak. Jadi kan orang Batak itu ada yang namanya pariban. Nah, pariban ini adalah yang Nah dengan marganya aturan-aturan itu ya. sama dengan ibunya. Makanya di sini kan harus menemukan pasangan sesuai dan direstui oleh ibunya mungkin ya karena ada unsur pariban itu tadi. Harus sesuai, harus sama-sama Kalau dulu paribannya. begitu, pasangan kita harus pariban kita gitu. Makanya kalau misalnya orang Batak zaman dulu tuh jodohnya adalah pariban biasanya. Kalau pariban itu diutamakan menjadi jodohnya. Saudara dong. Enggak. Om. Hah? Ketemunya bukan suku Batak. Enggak apa-apa, tapi kalau zaman dulu nggak tahu ya hukumnya gimana. Kalau sekarang mah enggak. Santai, yang enggak, udah lanjut. Berarti gue salah dong nanya tadi Apa? susah dapet jodoh itu. Bukan Bukan maksudnya susah dapet jodoh. maksud gue bilang kayak gitu karena yang tadi dengan sistem yang dijelasin tadi maksud gue Oh, gitu. iya. Apakah karena sistem itu jadi bukan susah sih jatuhnya kayak jadi lebih Jadi kegelisahan tersendiri gitu buat bukan, anak-anak jadi muda. jadinya kayak kalau mau cari jodoh itu harus sistematis Iya, gitu iya. sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Mungkin kali ya pada saat itu kondisinya seperti itu. Oh saat itu sekarang udah gak relate. Sekarang sih enggak. Pariban. Coba tolong Yang para penting kaya raya. berarti pasangannya si Morangkir tuh apa yang boleh? Oh tergantung, kalau gua paribannya adalah berarti yang marganya sama dengan ibu gua. Apa? Which is adalah Tampu Bolon. Tampu Bolon? Ada yang Tampu Bolon? Baru Tampu Bolon? Halo, saya si Morangkir. Boleh kita ke berita selanjutnya guys. Hari ini ada yang trending. Ini gue nonton videonya tahu. Wih, sangat- Edo bocor pokoknya hari ini. Bocor Pokoknya Edo hari ini tentang perjodohannya. Yang ini bocor juga. Soalnya ada pipa PDAM yang Tuh. bocor. Gue kasih tuh pancing Dan tuh. akhirnya menghancurkan rumah di Bandung, Detikers. Jadi kalau misalnya pernah, Ngeri banget. iya Pak, kalau lihat videonya tuh mulai satu persatu tuh mulai dari pipanya, pinggir sungai kan. Ya ada Mana? videonya juga nih, Coba mungkin kita bisa lihat sambil videonya. di play juga. Jadi mulai dari pipa,
rumah sepeda motor jatuh terus ikut rumahnya juga ambrol semuanya. Tuh, Masa rumah-rumahnya ambrol? Ini nih dari POV depan nih sebelahnya sungai. Oh, nggak cuma satu rumah ya berarti yang terdampak ya? Iya. Ini banyak. Apa namanya pipa PDAM dari satu rumah atau memang saluran untuk ke seluruh rumah Di yang sepanjang ada jalan di daerah? pokoknya, di sepanjang Oke, jalan oh. Cibangkong Lor nama jalannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Mana-mana coba lihat kita lihat momen rumahnya rubuh. Ada nggak POV lain guys? Oh ini Cuma doang, itu doang. ya. Karena biasanya kalau kejadian kayak gini kan namanya musibah pasti mendadak kan. Jadi ini netizen jurnalis. Apa sih Iya, istilahnya? citizen journalism. Citizen journalism. Iya. Itu dia. Jadinya gara-gara pipa yang bocor ini Mm-mm. puluhan rumah sempat terendam dan distribusi air bersih terganggu di wilayah Kota Bandung akhirnya. Iya. Misalnya nih beberapa fakta yang sudah kita kumpulkan, 2 rumah itu tercatat rusak parah, puluhan rumah itu juga terendam oleh banjir, sampai pasokan air bersihnya juga terganggu, sampai wilayah-wilayah yang terdampak nih sampai ke wilayah Pajajaran katanya. Oke, Tapi untuk panjang Dago juga atas ya. itu aman, Dago ke atas itu aman katanya. Tapi ini sudah ada pernyataan belum dari pihak PDAM-nya mengenai penyebab dari meledaknya pipa PDAM ini? Sudah ada, jadi kata Pak Sony ini siapa ya? Dirut Perumda Tirtawening, Sony Salimi, Oke. bilang dugaan meledaknya pipa ini belum bisa dipastikan, butuh waktu untuk pengecekan dan perbaikan dari timnya, tapi yang pasti sampai saat ini masih dilakukan penanganan untuk bisa memperbaiki kondisi setelah terjadinya kebocoran atau meledaknya pipa PDAM ini ya. Sampai sejumlah rumah tuh harus dibongkar katanya. Penanganan di titik kejadian telah dilakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak dan pembersihan tempat kejadian untuk memastikan luas ataupun panjang pipa yang harus diganti kemudian. Wah ini mungkin Butuh 3 hari katanya untuk clean and clear. itu bisa jadi nggak sih pipanya tuh udah lapuk atau tua gitu terus akhirnya dengan tekanan air pressure-nya yang cukup kencang gitu mungkin ya akhirnya meledak. Berarti ada maintenance yang ke-skip kali jadinya Mungkin ya. bisa jadi, bisa jadi. Nanti kita akan tunggu hasil dari investigasinya seperti apa. Semoga bisa diterapkan di daerah-daerah lain supaya tidak terjadi hal yang sama. Kalau ternyata emang harus butuh maintenance dan lain sebagainya kan bisa untuk mitigasi resiko kan ya. Di tempat-tempat lain jadi bisa langsung warning gitu. Betul sekali. Next, kita mau langsung menyapa Mas Hans, tidak tentunya. Tentunya tidak. Kita biarkan saja beliau menunggu dulu ya. Ada yang viral lagi nih, Dok. Apalagi tiap hari ada aja yang viral. Ada dong, karena kalau nggak viral nggak akan ada solusinya. Parah, yang bilang Anita Mae ya, namanya Anita Mae. Kalau nggak viral nggak ada solusinya. Tapi untuk that's a bitter truth. Iya betul sekali. Tuh sampai ditulis tuh This is Wakanda. Siapa yang nulis? Bukan aku yang ngomong ya Detikers ya. Nah ini yang viral lagi nih ada toko roti di Jogja yang diduga plagiat toko roti di Australia. Plagiat. Iya katanya plagiat. Tapi kayaknya kalau makanan, nih kalau misalnya kita berbicara tentang plagiasi ya, lagu misalkan banyak nih yang lebih banyak tuh lagu. Kan memang ada beberapa note yang dinyatakan kalau cuma segini doang nggak apa-apa. Berapa baris itu nggak apa-apa. Tapi kalau lewat berarti plagiat. Nah kalau makanan ngitungnya atau melihatnya tuh dari mana ya? Apakah namanya plek-tiplek dipakai sama atau apa apakah gitu ya? Cap dan barcode-nya sama kayak kemarin Antam kan plagiat jatuhnya ya. Iya betul. Nah jadi ada salah satu toko roti terbaru di Jogja nih Detikers melakukan plagiat ke toko roti asal Australia kan. Nah jadi muncul isu ini salah satu toko baru di Jogja masih diduga sih memang ya karena meniru logo, desain dan juga konsep toko rotinya seperti gitu. di Australia. Berarti ini udah ada 3 unsur yang diikutin ya, desain sampai konsep. Logo juga? Iya logo juga, logo, desain sampai konsep. Kok bisa ya? Maksudnya kan dia paham bahwa ini adalah dunia digital yang sangat mudah untuk bisa ditelusuri gitu. Ya kita tahu bahwa proses dalam industri kreatif tuh ATM, amati, tiru, modifikasi adalah bagian dari proses pengerjaan kreatif gitu. Tapi kalau sampai ke logo, desain, konsep juga ditiru, mana modifikasinya bro? Modifikasinya adalah kita di Jogja. Mereka di Australia gitu. Jadi jualannya pakai bahasa Jawa ya? Iya. Jadi namanya Circles Bakery. Nah ini sementara toko yang ada di Melbourne itu namanya Public Bakery. Tapi publiknya
Publique tulisannya, bukan public ya, tapi Public Bakery. Nah kalau Secara yang nama di nggak jauh Jogja Circles Bakery, karena kalau bakery kan memang itu adalah nama Rata-rata toko toko roti ya bakery gitu kan, ujungnya. namanya bakery gitu. Nah ini akhirnya kasus Ardi Bakery, beda. Abu Rizal Bakery. Beda. Itu kalau yang ngomong bule mungkin ya. Jadi Bakery, hello bakery, apa kabar gitu kan. Kabar. kabar, apa kabar? Oke, jadi ini awal kasus ini mencuat itu dari X atau Twitter gitu ya. Jadi dalam unggahan itu tampak 2 foto berdampingan. Jadi kayak membandingkan itu, yang menyorot interior sampai display dari pastry di Public Bakery Australia. Terus satu lagi tuh didampingin dengan interior di Circles Bakery di Jogja situ. Emang kelihatan mirip banget sih, dari pemilihan warna untuk logo, tata letak display pastry-nya juga, sampai rak roti dari kayu itu detailnya tuh mirip banget. Sampai katanya. udah ini ya disenggol sama Public Bakery-nya juga ya. Iya nih. Jadi Public Bakery sendiri sudah meninggalkan komentar gitu ya di akun Instagram Circles Bakery, terus langsung di private guys. Aduh, padahal baru buka kurang dari 1 bulan loh ini, tapi udah bikin viral-viral aja ya. Ini pelajaran buat kita semua para pegiat di industri kreatif, di industri kuliner apapun itu. Kalau misalnya menerapkan suatu konsep, ingat konsepnya adalah amati, tiru, modifikasi. Bukan Tiru. bukan tiru ngondoy itu. Apa sih? Oke, terus ini kalau kita berbicara mengenai industri kuliner gitu ya, salah satu juga yang menjadi perhatian atau concern kita selain ya antara plagiat dan berbagai hal yang berhubungan dengan hal itu, harga juga jadi masalah juga kan Do biasanya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita datang ke tempat wisata terus ada yang getok harga gitu. Itu kan sering terjadi tuh. Waktu itu di Jogja Jatuhnya juga kayak sempat. malak ya. Iya ya, jadinya kayak malak ya. Kayak malak Tapi getoknya. ini juga kan harus ada pengawasan ya. Kalau menurut gue pribadi ya, ini harus ada pengawasan juga dari kitanya sebagai customer. Jangan malu nanya harga. Apa sih yang digengsiin dari nanya harga? Iya kan, kalau misalnya bayar kita beneran gitu. bayar kok gitu. Tapi misalnya lihat menu nih, kadang tuh ada ini kayaknya psikologis juga sih ya Do ya. Ketika ada kita datang ke satu restoran, let's say ini adalah restoran yang agak fancy mungkin ya, atau katakanlah fancy gitu. Terus tidak tercantum gitu harganya. Mungkin kita akan kayak, gue kan udah Gengsi. gue kan udah masuk ke sini, berarti gue udah siap dong untuk membayar dengan harga yang mahal gitu misalnya. Ya udah biarin aja. Tahu-tahu No way. begitu bayar, saya tuker KTP ya Bu, mohon maaf Bu. Ini Gitu juga kan, yang malu perlu juga dicatat, detikers. Padahal nih orang kaya beneran justru nanya harga itu. Iya. Orang kaya beneran justru nanya harga. Ini harganya berapa? Karena mereka benar-benar menghargai yang namanya duit yang mereka keluarkan dari dalam dompet mereka. Justru mereka nanya harga gitu. Toh tidak ada yang salah, benar kata Maya, tidak ada yang salah dengan nanya harga. Toh tetap dibayar kan. Kecuali nanya harga kemudian boleh diskon nggak? Nah, atau gini, kalau zaman sekarang kan saya bayar dengan exposure gimana? Saya kan selebgram. Nah, betul itu. Males banget. Bye. Red flag. Ini by the way, I want to read the article actually, but ya. Tapi kita punya kendala teknis. Yes. Tapi ya udahlah, pokoknya yang pasti si Public Bakery ini sudah melayangkan protes, dan akun dari Circles Bakery-nya sendiri juga sudah menutup akunnya, menggembok akunnya, dan lebih lanjut disampaikan mereka justru ngambil referensi pastry dan rasa dari toko roti lokal lainnya ya. Oke, kita tinggalkan berita yang disampaikan Mae bahwa turis menggetok harga tempat wisata, yang pasti itu kemarin juga sempat disampaikan sama Mongga sih, bahwa orange juice sama nasi goreng itu bisa kena 500.000 gitu cuma minum. Di mana? Itu di Labuan Bajo itu. Oh, di Labuan Bajo. Oh, kalau di Labuan Bajo aku ada pengalaman juga nih Do. Jadi memang kalau di Labuan Bajo itu kan kalau kita mau makan seafood gitu-gitu kan emang ada yang pasar yang di pinggir hotel gitu kan, emang dekatan sama laut kan. Yang kita pikirin kalau misalnya kita makan di deket laut apa? Oh, pasti harganya murah dong, kan deket sama laut. Betul, karena marginnya pasti akan lebih rendah harusnya karena mereka dekat dengan laut. Nggak perlu ada biaya transport langsung dan lain-lain gitu sumbernya kan. Gitu. Betul, tapi ternyata harganya, kalaupun kita tanya gitu ya mungkin aku nggak tahu ini apakah termasuk menggetok harga atau enggak, karena kalau menggetok harga kan artinya ada harga yang menjadi rata-rata kan, yang biasanya orang-orang tahu gitu harganya sekian, tapi tiba-tiba begitu mau bayar
naikin gitu misalnya. Nah di sana tuh memang akhirnya orang-orang tuh lebih banyak ya udah sekalian aja makan di restoran, sekalian aja makan di kafe-kafe daripada makan yang di pinggir-pinggir pantai Karena itu. harganya juga mahal. Karena harganya mahal dan dia kan memang nggak ada buku menu yang ada harga per berapa. Kalau nanya juga kayak kita langsung syuk gitu nanya gitu harganya di sana kayak bahkan yang dari katakanlah kita yang dari Jakarta atau dari kota yang mungkin terbiasa dengan harga apapun yang jauh lebih mahal gitu ya daripada di daerah gitu. Tapi tetap kaget-kaget juga gitu loh ngelihat harga karena asumsi kita di dekat pantai harusnya ya harganya murah lebih murah dong gitu. Dan gak ada biaya sewa yang cukup tinggi harusnya karena since mereka adalah UMKM gitu. Betul. Tapi malah dipatok harga tinggi, kita menyayangkan itu sih. Baiklah Detikers, abis ini seperti yang kita janjikan tadi kita akan bahas soal panas dingin Tapera. Seperti apa kelanjutan dari drama Tapera ini yang selalu setiap hari kita beritakan bagaimana ini dikritik sama masyarakat. Kemudian ada komentar lagi dari menteri yang akhirnya bikin kita pusing sendiri. Seperti apa? Sesaat lagi hanya di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-horenya hari ini tuh memang beneran gak cuma hore-hore ya Dok? Iya soalnya banyak banget berita serius yang kita bahas. Untuk Tahu nih, itulah kita hari ini ngundang orang yang paling serius di Detikcom. Orangnya serius banget, gak pernah bercanda. Kalau misalnya kalau misalnya kalian atau teman-teman ke meja beliau selalu terlihat dengan serius menatap layar laptopnya, berharap bonus cair. Tapi kayaknya kalau orang-orang finance tuh rata-rata kayak gitu gak sih kan Edo juga. Iya ukak ya. Edo Makasih juga, Mae. Pas pertama kali kenal sama Edo tuh kayak oh ya Edo. Katanya habis masuk Real Madrid. Iya bener. Beliau adalah the one and only Raul Lemos. Ngaco banget ih. Mana ini kameranya pindah dong. Halo udah kita present nih. Ini dia ada Mas Raul Hans. Lemos a.k.a. Bape a.k.a. Hans Henrikus Aron. Waretpelnya Detik Finance. Wede mantap. Mas paling sering dibilang mirip siapa? Mirip Bape atau mirip Raul Lemos? Raul Lemos tapi gak ke mic dong. Raul Lemos ya. Jangan kenceng dong ya enggak. Jangan kenceng-kenceng. Siapa yang pertama kali bilang itu, yang awal-awal bilang itu? Ini program asal ya. Kok jadi kesini ngomongnya? Oh ini adalah bukti. Emang random ini adalah bukti kalau Mas Hanso emang serius. Jadi kalau dikasih pertanyaan bercanda dia langsung kayak situ langsung. Kenapa jadi menyimpang pertanyaan dari yang dijanjikan ya gitu. Tapi dijawab dulu Bang Hans. Angga. Si Angga. Oh Mas Angga yang pertama kali bilang Raul Lemos. Oh Mas Angga yang pertama kali bilang. Iya sih mirip. Di-mention di IG-nya Sudayanti lagi. Serius? Ada tanggapan gak dari Mbak Kade? Tanggapan dari Mbak Kade. Diundang gak kemarin pas ulang tahunnya Yuni Syara? Kagak ngapain. Cukup dong situ aja. Cukup. Silakan. Gue mau menyerahkan ini kepada Edo yang sudah hatam soal Tapera ini. Loh, serahkan ke Bang Hans dong, kan dia yang nanya maksudnya. Kita jadi acting dong jadinya. Pura-pura nggak tahu aja dok. Iya. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir gue nggak terlalu memperhatikan berita ini ya. Oh iya. Sebenarnya tadi di awal kita udah ada bridging sedikit mas soal pernyataan pernyataan Pak Basuki mengenai Tapera itu sebenarnya jadi diundur atau enggak gitu. Sebenarnya emang diundur apa undur-undur? Sebenarnya begini, jadi suasana Pak Basuki waktu pernyataan itu kan habis dari rapat DPR ya di Komisi 5. Rapatnya itu ya mungkin bicara anggaran macam-macam lah. Terus ada anggota DPR juga banyak yang membobardir dengan pertanyaan Tapera ini kan, termasuk soal otorita IKN karena beliau juga baru jadi PLT kan. Nah mungkin karena situasinya masih ada sisa dari rapat, ya beliau mungkin ngomong keselio lidah lah ya. Oh ini keselio lidah ini. Karena kenapa saya bilang keselio lidah, karena hari ini Pak Basuki memastikan tetap 2027. Maksimal 2027. Bukan, memang berlakunya emang 2027.
Tidak ada mundur-mundur. Tidak ada mundur-mundur lagi ya. 2027 jalan. Jadi memang tadinya itu PP itu dikeluarkan, tapera akan dilaksanakan untuk pekerja mandiri swasta itu 2027 ya. 2027. Dan ketika dibilang mundur, kita juga bertanya-tanya mundur dari mana nih? Soalnya mundurnya bilangnya ke 2027 dan akhirnya hari ini Pak Bas mengklarifikasi lagi bahwa tidak ada yang mundur. Jalan Tetap 2027. Iya, itu persis seperti itu. Tapi kan orang mintanya dibatalin, Bang. Nah, setelah pernyataan Pak Basuki selain yang mundur dan satu lagi yang cukup mengejutkan, dia mengeluarkan kata menyesal. Iya. Karena ada kegaduhan kan. Menyesal soal apa nih? Menyesal karena ternyata ini gaduh. Oh, menimbulkan kegaduhan. Terus ada heboh di masyarakat. Jadi kata-katanya itu ya kalau saya pribadi menyesal. Kalau memang ini belum siap, kenapa harus tergesa-gesa? Nah, itu pernyataan Pak Basuki setelah rapat berjam-jam dengan DPR ya. Nah, hari ini kita coba klarifikasi lagi dengan Pak Basuki. Selesai Jumatan tadi, Pak Basuki nggak memberikan jawaban yang tegas memang soal menyesal itu maksudnya apa. Oh, menyesal itu maksudnya apa? Tapi dia hanya bilang ya, itu kalau saya pribadi ya, begitu. Nanti saya akan laporkan ke Presiden. Maksudnya dilaporkan itu situasinya saat ini. Di masyarakat terjadi macam-macam lah pro kontra. Itu setelah demo buruh kemarin nggak Mas soal tapera? Itu setelah ya. Demo berarti kan masih kemarin. ada potensi setelah lapor nanti mungkin masih ada potensi kebijakannya either dibatalkan atau mungkin berganti aturan gitu ya. Masih ada potensi ke situ. Potensi hari ini Pak Muldoko ngomong soal potensi. Apa tuh? Potensi, jadi dia bilang potensi untuk ditinjau kembali. Oh, aturannya. Potensi, baru potensi ya. Potensi itu artinya kan ya bisa jadi bisa jadi tidak. bisa enggak kan gitu kan, nanti lihat ke depan. Nah, ya mungkin ya kalau dilihat juga dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin bahwa di istana dia bilang nanti kita cari solusi yang terbaik. Oke. Nah, artinya kan dia siap juga kalau memang nanti tapera ini di era Pak Jokowi ini belum beres nih untuk penyelesaiannya. Berarti kan dia siap juga untuk dilimpahkan. Kalau dari kalimat itu ya. Kita melihat pernyataan Pak Prabowo begitu. Kalau mau mencari solusi artinya ada jalan tengah gitu ya Mas ya. Nah, belum tentu dibatalkan. Bisa jadi atau lanjut dikurangi. dengan solusi begitu ya, biar tidak memberatkan rakyat. Iya, yang jadi sorotan kan memang soal pemotongan gaji ya. Nah, pemotongan gaji ini itu yang dianggap masyarakat menjadi beban. Di sisi lain, kita kan juga ada pemotongan BPJS tuh, iuran BPJS. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan khususnya itu ada untuk layanan fasilitas pembiayaan perumahan. Nah, sebenarnya masyarakat lihatnya kalau sudah di BPJS Ketenagakerjaan ada dan iuran kita juga dipotong, kenapa nggak harus ada tapera lagi begitu? Nah, seperti itu. Jadi masyarakat minta supaya ini bisa dipertimbangkan gitu. Misalnya ini kembali ke Bapetarum ya, hanya untuk pegawai negeri. Hanya untuk PNS doang sama TNI Polri. Gitu misalnya. Itu gue setuju sih. Ke PNS TNI Polri aja. Kita nggak usah, kita biar BPJS mungkin bisa membantu kalau untuk teman-teman yang MBR gitu ya. Karena memang yang BPJS juga khusus MBR juga ya anyway. Tapi juga kita titip juga, maksudnya selain tapera ini kan juga saat ini tahap pertama untuk MBR ya. Untuk non MBR alias kelas menengah sebenarnya belum ada solusi gimana caranya punya rumah. Itu juga harus jadi perhatian sama pemerintah gimana caranya solusi buat kelas menengah bisa mendapatkan pembiayaan rumah dengan lebih murah. Bisa juga sih itu bisa. Jadi ya mungkin ya lewat pinjaman dari BPJS Ketenagakerjaan itu bisa jadi solusi. Karena kan kita kan juga dipotong kan dari penghasilan. Betul. Walaupun dipotongnya tidak sebesar tapera ya, karena BPJS Ketenagakerjaan tuh bagi lagi sama JHT, pensiun dan lain-lain. Misalkan kerja. Ini bikin berat juga kan, akhirnya jadi bertambah ya potongannya ya Mas ya, dengan sudah ada potongan-potongan BPJS dan lain sebagainya. Belum cicilan-cicilan kan orang mikir juga. Betul. Dan yang bikin apa ya, kalau misalnya yang kelas menengah itu ya Dok ya, kalau misalnya dipotong kemudian tidak mendapatkan manfaatnya juga, sementara berat juga dipotongnya kan, itu jadi sangat beban gitu. Ini yang jadi hari ini Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden juga bicara mengenai kenapa sih pekerja swasta juga harus ikut tapera, wajib ikut tapera. Dia menyampaikan alasannya kenapa harus wajib. Jadi alasannya itu adalah kita sekarang ini lagi ada backlog kekurangan rumah itu 9,9 juta unit.
Nah, sementara dengan fasilitas FLPP, fasilitas likuiditas perumahan pembiayaan perumahan ya, itu hanya bisa menyediakan 300.000 unit per tahun. Jadi masih banyak tuh gapnya. Nah, dengan diikutkannya pegawai swasta, jadi akan lebih banyak bantuannya untuk menyupport masyarakat yang masuk kategori MBR ini yang belum punya rumah. Begitu idenya seperti itu. Tapi Pak Muldoko juga harus tahu kalau Tapera ini kan menggunakan uang masyarakat berarti. Kenapa nggak APBN aja dialokasikan sebagian untuk membiayai si Tapera ini? Karena kita kan punya APBN dengan alokasi cukup besar gitu, jumbo sekali 3.000 triliun. Sementara FLPP cuma berapa triliun ya? Nggak nyampe 10 triliun kalau nggak salah. Dan berapa sih misalnya Tapera tuh semua dananya kalau nggak salah dikumpulin ya, kalau nggak salah tuh 100 triliunan ya Bang. Nah bisa sampai segitu. Berapa APBN cuma ngambil 100 triliunan gitu dari APBN, harusnya bisa mengcover Tapera, dana Tapera yang diambil 3% dari dana masyarakat gitu. Nah kalau soal masuk ke APBN ini akan panjang ngomongnya. Karena kan di sisi lain kan ada banyak proyek yang harus kita biayai kan. Nah ini dia nih. Jadi diharapkan pemerintah bisa cermat lah untuk membuat kebijakan sehingga tidak memberatkan masyarakat, itu aja yang diminta. Seperti itu. Mas, kalau kita balik lagi ke demo buruh kemarin nih Mas ya. Ini kan yang berdemo adalah buruh, sementara sebenarnya mereka adalah kelompok yang akan menerima manfaat dari Tapera ini paling awal gitu kan ya Mas? Ya mungkin ya kalau dugaan saya sih karena ada kata-kata pemotongan iuran, ada pemotongan gaji. Jadi di situ sudah mau bikin orang udah berpikiran wah ini dulu sudah wah ini berat banget nih gaji dipotong kayak gitu. Jadi ini yang mungkin sosialisasi plus kalau memang pemerintah legowo ya ada revisi lah untuk kalimat pemotongan iuran ini. Atau mungkin ada dikurangi, jadi ada porsi APBN juga di situ. Nggak hanya pengusaha dengan pekerja. Tapi ada plus APBN sehingga jadi yang 2,5% turun lah misalnya jadi berapa persen begitu. Jadi sharing bebannya lebih banyak. Begitu. Ini lagi-lagi soal sosialisasi ya Dok? Iya, sosialisasi pemerintah. Dan juga narasi nih kayaknya. Cara penyampaian aturan itu tidak baik gitu sampai ke masyarakat. Padahal ini sangat sensitif kan soal uang, soalnya ditarik dari masyarakat. Dari gaji. Gede lagi 3%. Jadi itu pemerintah juga harus mencari solusi mungkin ya untuk kondisi ini. Lebih harus berempati kepada kondisi masyarakat ini. Ekonomi juga masih belum oke, walaupun pemerintah selalu membanggakan 5% lebih baik dari negara-negara berkembang lainnya, maju lainnya gitu. Tapi kan kenyataannya masih cukup tinggi gitu rasionya kita ketimpangan, dan itu jadi PR besar buat pemerintah gitu. Betul. Ini jadinya diwariskan, PR ini akan diwariskan gitu ya ke pemerintahan berikutnya. Kalau dugaan saya seperti itu akan diwariskan ke pemerintahan berikutnya. Dan Pak Prabowo juga udah siap untuk memberikan solusi. Dengan pernyataan di sana siap. Kita cari solusi yang terbaik. Bang Hans adalah ininya ya, ajudannya. Prabowo sudah mengatakan sudah siap. Keren sekali. Kita mendatangkan Mayor Teddy. Waduh. Tapi salah satu kritik kemarin dari pengamat gitu, kita ngobrol, katanya jauh lebih dari keberatan dari masyarakat tentang 3% yang dipotong ini adalah soal kepercayaan terhadap pemerintah untuk mengelola dana tersebut gitu. Itu juga salah satunya sih. Terlepas dari itu karena memang catatan pemerintah untuk mengelola dana masyarakat itu masih cukup buruk gitu, lebih banyak atau exposure lebih banyak buruknya, negatifnya. Banyak kasus kan Asabri, Jiwasraya, dana pensiun BUMN juga sekarang banyak banget yang diperiksa Kejagung. Ini udah ada komentar belum Bang dari pemerintah soal trust issue dari masyarakat ke pemerintah? Kalau masalah trust issue sejauh ini memang porsinya belum terlalu nyaring dari pemerintah ke masyarakat gitu. Jadi masih berkutat ke soal iuran dan juga soal uang itu tidak akan lari kemana-mana gitu, uang aman. Nah tapi tidak dijelaskan bahwa nanti dana ini tuh memang akan diinvestasikan. Tidak akan mengendap aja. Itu kan memang jadi hal yang biasa ya kalau di dalam lembaga pengelola keuangan itu, supaya uang itu akan beranak pinak. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang perlu dijelaskan lebih transparan bahwa
ada jaminan dari negara. Ya. Kalau terjadi apa-apa, dana akan kembali gitu. Kemana aja itu ditempatin, Iya, dananya tempatin. juga Iya. harus transparan dikasih ke masyarakat. masyarakat. Nah ini kan yang memang membuat rasa kekhawatiran itu cukup besar. Apalagi pengalaman-pengalaman sebelumnya kan seperti yang tadi Edo sampaikan. Nah itu banyak orang jadi korban. Jadi orang nggak pengen lagi lah kayak begitu. Iya. Seperti itu sih. Lo pernah jadi korban penempatan dana yang akhirnya ini nggak benar pengelolaannya nggak Bang? Sejauh ini enggak. Jiwasraya masuk nggak? Enggak. Dana ada di situ? Nggak ya? Enggak, Asabri nggak ada. Nggak ada. Dana pensiun di BUMN juga nggak ada. Kita sadar diri soalnya. Tidak sebesar itu. Tidak sebesar itu aset yang saya miliki gitu. Oh, oke. Kalau batal belum tahu, tapi mundur juga udah dipastikan Udah tidak mundur, tetap 2027. Cuma mungkin ada kajian-kajian lebih lanjut, mungkin dari tarif kali ya, atau mungkin tarif kali ya 3% itu nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya ditanggung sama mungkin. pekerja dan swasta, tapi ada burden sharing ke pemerintah juga. Iya. Mudah-mudahan sih di masa transisi 2 tahun 2026 ada perbaikan lah, atau mungkin ada revisi lah di era pemerintahan berikutnya. Satu lagi nih, kalau misalnya yang pihak swasta nih, kayak gimana kan harus ada kayak freelance misalnya harus melapor atau bikin mengajukan sendiri gitu kan. Nah itu mungkin prosedurnya juga harus disosialisasikan dengan baik dan merata gitu ya Mas ya, karena itu kan bakal jadi isu juga nantinya. Apakah ini memang seperti Bapak Tarum yang cuma ASN dan juga TNI Polri saja kah? Sementara ini pihak swasta juga harus terlibat. Maksudnya kalau swasta corporate kayak seperti ini kan akan tetap otomatis gitu. Benar. Bagaimana dengan yang freelance yang harus mendaftarkan? Kalau mereka nggak mau gimana? Gimana yang jualan di pasar? Apakah ada Sabar. aturan tentang berapa yang nominal yang didapatkan? Betul. Gitu kan Dok? Betul. Ya Karena nggak sih? mereka daftar tuh 3% itu gimana sistematisnya, cara menentukannya. Itu juga jadi PR juga tuh. Terus saya mewakili para freelance ya teman-teman. Boro-boro freelance bisa ngasih tahu pendapatan sebulan sekian seberapa, invoice telat cair mulu ya. Saya tidak berkomentar, nanti saya nggak dipanggil lagi di detik. Tapi lo setuju nggak 3% dipotong gaji lo untuk Tapera? Terus terang enggak. Keberatannya gara-gara 3%-nya atau karena trust issue tadi? Ya, salah satunya juga trust issue. Trust issue Trust issue. Karena kita bicara track record ya. Karena kita kerja itu kan juga udah banyak potongan, ditambah lagi potongan, sementara kita nggak tahu lagi nanti di dana pengelolaannya gimana ini. Betul. Iya. Karena baru kemarin isu yang yang disampaikan tuh pas mereka konversi itu bahwa uang PNS itu begitu dicairkan kecil. Baper tarum. Baper tarum itu. Sisa baper tarumnya kecil. Walaupun Kecilnya memang tuh berapa persen dari nominal sesungguhnya? pokoknya total 4 juta kalau nggak salah. Jadi ada yang udah puluhan tahun terus sisa dapatnya tuh sekarang 4 juta gitu. Cuma itu mungkin karena gaji PNS sudah kecil, terus dia dari tahun berapa 90-an kali apa 80-an. Jadi kayak jadi itu nominal yang dipotong juga kecil gitu. Iya, Jadi 4 juta. Ya itulah berasa. Bayangin misalnya gue misalnya dipotong dari sekarang 20-30 tahun kemudian gue terima itu cuma bisa buat beli tas mahal gitu satu. Kenapa harus tas mahal ya? Kenapa harus tas mahal? Buat beli sepatu gitu misalnya, sepatu 2 pasang nggak cukup buat beli rumah. Jadi yang persepsi orang bahwa ini bisa dipakai buat beli rumah atau buat renovasi atau apa? Itu enggak sama sekali. Walaupun tujuannya memang untuk yang mengambil manfaat di akhir masa kepemilikan itu memang bukan buat bangun rumah atau renovasi segala macam, tapi ya duitnya kecil gitu, kita titipin itu kecil. Oke lah makin gitu ya. Ini ya, makin serius ya kita jadi makin berpikir gitu ya. Akan seperti apa nanti selanjutnya. Tapi Pak Jokowi belum komentar lagi. Mudah-mudahan minggu depan setelah Pak Basuki melapor ya ke Pak Jokowi tentang kondisi sekarang ada pernyataan resmi lah. Oke. Mudah-mudahan begitu. Mungkin Pak Jokowi masih sibuk IKN dulu ya jelang 17-an ini itu dia, ya. Benar. Oh iya benar. Tinggal 2 bulan lagi kan ya. Nah itu. 2 bulan lagi. Terus tiba-tiba Pak Jokowi bilang itu biar urusan Pak Prabowo aja. Aduh. Gitu. Itu biar Pak Prabowo aja. Kan beliau mau bangun 3 juta rumah katanya. Oke. Biar urusan Pak Prabowo aja. Oke deh. Oke, begitu. Ya, Bang Hans mau closing ini segmen ini? Enggak usah. Yang hostnya aja yang closing. Terima kasih Detikers.
Kita kembali lagi di Detik Sore gitu Mas. Oh gitu. Terima kasih. Kita kembali Terima kasih dulu. Habis itu Terima kasih kita sudah kembali lagi menyaksikan setelah pesan-pesan berikut berikut ini. ini. Oke. Tetap di Detik Sore gitu. Oke, terima kasih Detikers. Kita kembali lagi Setelah yang satu Setelah ini. kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Tetap di Detik Sore. Detik Sore. Enggak Nggak cuma Nggak cuma hore-hore. hore. Thank you Mas Ang. You're still watching Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Padahal gue udah siap-siap yang buka tuh bukan kita loh. Iya, makanya kenapa kameranya ke kita? Jadi Nggak kita kan tahu. otomatis ngomong. Udah pindahkan. Sep. Kagak pindah-pindah. Wah, ini kenapa nih? Nah, Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kemana layar gue? Kesini. Iya, ke sini. Oke, Silakan. Bude segmen- Sumiati. Segmen terakhir ini, gue kayaknya bakal sendiri aja monolog, jadi nggak perlu dua host sebelumnya. Jadi kita akan menikmati sore ini, menikmati sore, langit sore, kemudian apa namanya? Selamat datang Dana Adityasari dari Detik Properti yang habis Oke. jalan-jalan dari IKN katanya. wih. Ini baju beli di KN, oleh-oleh dari KN. Enggak dong. Oh, Soalnya tropikal gitu kan. Iya, gimana bukan ya? Iya lagi. Baju investasiku. Oh iya Baju ada investasi yang hari warna Kamis hijau, kan. iya, benar-benar. Jadi ini gue emang suka kemeja bunga-bunga. Karena Kenapa? membuat hati gue, hidup gue berbunga-bunga tiap hari. Widih, tumben loh padahal dia pakai baju bunga aku lihat. Enggak, emang biasanya begini. Oh iya. It's either bunga-bunga atau yang sesangar pakai jaket motor memang Iya ya kalau beliau. itu aku sering lihat. Dia nggak pernah yang medium tuh dia nggak pernah. It's either the lowest or the top gitu. ini the langsung. lowest. Gak tahu. Is this the lowest style of your kind of fashion or not? I don't know. Pokoknya nih I don't know. another story lah, ya kan ya. Iya. Enggak, gue pikir tadi itu oleh-oleh dari KN karena gue kasih lo pancingan aja. Lo bisa bilang sebenarnya baju tuh ini bukan oleh dari KN. Gue punya oleh-oleh dari KN yang lebih menarik nih, Mai. Tuh, liatin dong, Nah. keadaannya fashionable banget. Tuh. Ya iya. Berdiri, coba berdiri. Putar, Wih. ya putar. Ototnya mana ototnya? Aduh. Nah Ambil. itu bisa menjadi inspirasi ya. Bisa, termasuk cerita Dana ke IKN juga harusnya bisa jadi inspirasi kan. Karena Penasaran, gak, pengen gak tahu. semua orang bisa ke sana, apalagi momennya pas Pak Jokowi datang juga kan Dan kemarin. ada peresmian juga Betul. ya kemarin Ini ya. kan sebenarnya peresmian ke-6 ya kemarin itu. Jadi ada beberapa, ada bis Astra, ada kantornya BTN, Mm-mm. ada beberapa sekolah kayak Gunadarma bikin sekolah S3 Oh iya? internasional. Wow. Keren juga Gunadarma bikin sekolah terus di situ. ada beberapa Al-Azhar juga sekolah SD SMP SMA-nya di sana. Lo sekalian beli tanah juga di sana gak? Gue udah. berburu sebenarnya, gue kesana dalam misi. Hmm. Apa misinya? Misinya mencari tanah. Oh iya ya. Di sana tuh tanah lagi enggak, gua nggak bilang murah tapi affordable lah kalau lo mau beli sekarang gitu. Untuk Berapaan di sana, Bang? sekitar 800.000 per meter sampai 1 juta per meter. Ih udah cukup mahal Bandingin lah. sama rumah gua di Depok itu itu udah 2,5 sampai 5 juta. Iya beda tipis doang 2 kali lipatnya. Tapi itu kan IKN, coy. Iya Di sih. calon ibu kota negara dan kebutuhan properti sini akan ini banget, 400.000 malah, ada yang 400 sampai 800.000. Oh masih ada 400.000. Tuh. Tanya dulu nih Dana, kan salah satu apa ya mungkin yang jadi perhatian orang ketika kita datang ke tempat baru yang baru berkembang Ya. adalah infrastrukturnya kan. Ya. Ceritain dong perjalanan lo, gue belum pernah ke IKN juga soalnya, maksudnya dari lo turunnya di bandara, Ya. bandara apa? Jadi gua turun di Balikpapan. Gua Balikpapan. di Balikpapan. Dari Balikpapan gue sempat makan kepiting dulu. Ih, Peting Soka ya. Agak panjang ya perjalanan lo ya. Jadi memang enjoy banget di sana. Is. Siapa sih yang bawa? Enak banget kok gak ngajak-ngajak sih. Gue makan kepiting dulu. Terus perjalanan ke sana sebenarnya bisa dibilang kayak Jakarta Bogor lah ya. Sekitar 2 jam. Dari Balikpapan Dari ke Balikpapan IKN-nya. sampai ke IKN. Oke. Itu udah lewat tol tuh. Itu udah lewat tol, tapi memang harus diakuin tolnya belum nyambung sampai sana. Iya. Jadi gua itu masuk di Balikpapan, keluarnya di Samboja.
Nah dari Samboja itu lewat jalur nasional, lewat jalur non tol, Ya. itu sampai sana kurang lebih pokoknya total perjalanan 2 jam. Dan sebenarnya nggak antah berantah banget kok, gitu. Nggak antah berantah banget. Artinya itu Nggak ada yang bilang antah berantah, ada. nggak ada yang bilang kan kayak tengah hutan kan, kalau orang ngomong tengah hutan seolah-olah tuh kayak nggak ada kehidupan di sana gitu. Padahal itu deket kok sama pemukiman terdekat. Jadi gua sebelum sampai udah ada minimarket, jadi ketika lo perjalanan nggak yang spooky banget gitu ya perjalanannya ya. Spooky banget gitu. Terus menariknya kalian itu akan bertemu sama habitat lokal, sama apa fauna lokal, yaitu monkey. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Di pinggir-pinggir jalan itu. Betul, di pinggir. Sampai ada apa namanya? Spot. Sampai ada peringatan, peringatan. Jangan kasih makan, ya, karena betul. kalian bakal disamperin, betul. Itu bahaya buat kalian, bahaya juga buat si. Dan mereka pada akhirnya akan keluar dari sarangnya nanti ketika dikasih makan. Ini perjalanannya Dana. Nah, ini video dari lo? Udah mau nyampenya. Ini udah mau nyampe. Oke. Ini di wilayah KIPP berarti ya? Iya betul, ini di ring berapa ya? Pokoknya di Trona dan ini. kebayang gua ini berarti kalau lo nggak pakai. Bakal jadi rusun ASN-nya lah itu ya. Iya. Itu Kalau nggak pakai mobil, berarti penuh dengan debu banget. Penuh dengan debu ya, maklum lagi pekerjaan. Tempat proyek kan. Tapi kalau itu dilihat ya. Itu jalan terbuka kanan kiri tapi hutan pohon-pohonnya kiri kanan tetap berdiri tuh. Nggak ditebang. Artinya gini, kalau misalnya ada orang bilang penggundulan hutan, kok sepengamatan gua nggak gundul gitu. Artinya lo nggak buzzer kan? Hah? Lo nggak buzzer kan? Nggak buzzer rupiah. Tapi abis ini mungkin medsos gue dicari. Medsosnya apa? Coba bisa diinfokan. Tapi yang pasti yang lo rasakan itu pohon-pohonnya masih banyak. Masih hijau Kayak itu kelihatan banget. Jadi memang apa namanya? Nah ini rumah menteri. Rumah menteri. Masuk nggak kemarin ke dalam? Kemarin kebetulan nggak sempat masuk karena ketika gua datang itu rumah menteri itu lagi dipakai sama menteri dan Pak Jokowi dan untuk tinggal di sana kayak gitu. Oh, tinggal di sana, nginepnya di sana. Berapa lama di sana? Kayak sekitar 2 malam ya. Karena kan itu rangkaian 2 hari. Jadi peresmian hari pertama, hari kedua dan malamnya itu mereka nginep di sana. Nginep di rumah menteri itu. Oke. Dana, kalau dari pantauan lu nih ya, kan lu udah kesana, lu udah lihat, lu tahu harga tanahnya, lu tahu kontur dan lain sebagainya. Kalau lu ditawarin untuk pindah ke sana, ditawarin ya, bukan lo yang ini pindah ke sana, tapi lu ditawarin untuk pindah ke sana, mau nggak? Gue mau. Dengan kondisi pertama ini di kondisi yang pembangunan ini mau? Betul, mau. Karena kenapa gue mau? Karena tadi jarak perjalanan dari ke Balikpapan nggak terlalu jauh kok sebenarnya gitu. 2 jam itu ya? 2 jam. Kan toh tanpa juga macet tapi 2 jam. Jalannya nggak terlalu macet kok. Buat kalian yang suka berkendara khususnya kalian yang suka touring motor gitu. Nah, si jalan itu udah diperlebar. Jadi jalan-jalan utamanya muat 2 mobil bolak-balik. Kemudian dilebarin ada coran betonnya kiri kanan. Jadi kalau misalnya ada kendala masih bisa menepi dan gak mengganggu lalu lintas di sebelahnya. Jadi mirip-mirip kayak jalur kemana ya? Kayak jalur ke Lembang kali ya. Kayak berarti gitu. Jalannya gak terlalu gede dong sebenarnya kalau kayak Lembang ya. 2 mobil bolak-balik plus bahu 2 kanan. Bahu jalan. Ada trotoarnya juga nggak? Udah dibangun? Belum, kalau trotoar nggak ada. Mungkin di dalam wilayah KIPP-nya kali ya. Betul. Jadi di dalam KIPP-nya sendiri yang tadi gue ceritain begitu gue sampai. Nah, gue mau cerita dulu sebelum sampai ke sana. Iya boleh. Gue tuh sempat melewati pemukiman masyarakat. Udah, pemukiman masyarakat ya. Pemukiman masyarakat itu bahkan ada namanya pasar. Jadi kalian nggak perlu khawatir amat lah kalau misalnya tinggal di sana gitu karena yang tadi gue bilang nggak antah berantah banget kok, nggak tengah hutan banget yang jauh dari mana-mana. Dekat dengan pusat ekonomi sekitar gitu. Banyak pusat ekonomi sekitar ya. Jadi ketika kalian butuh buat belanja sayur atau apa adalah di sana gitu. Ada pasar. Berapa kilo kira-kira jaraknya? Pasar Sepaku 2 kalau nggak salah namanya ya. Berapa kilo? Dari pasar itu nggak nyampe 5 kilo, 5 atau 7 kilo ya. Oh masih terjangkau sih sebenarnya. Lo nginep di IKN-nya apa di Balikpapan ya? Gue nginep di Balikpapan. Tapi di IKN-nya pernah sampai malam nggak? Pernah. Banyak nyamuk nggak?
Karena gue di dalam mobil nggak berasa. Listrik, air aman nggak di sana? Manja ya di dalam mobil doang ya. Nah kayaknya kalau misalnya beli di IKN kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin di sekitar IKN. Beli lahan. Beli lahan. Lu maksudnya sekarang? Kenapa nggak mungkin beli lahan di IKN? Karena udah semua punya buat pemerintah. itu buat ring satunya kan ya udah ada plotnya gitu. Iya. Jadi untuk memang nantinya kenapa di gitu? Karena supaya biar nggak ada selam area juga. Oh iya. Jadi jauh dong Kalau nanti. listrik, air di sana selama di sana aman? Listrik udah ada tiang listrik berdiri dan kedepannya kalau udah berjalan itu tiang listrik akan masuk ke tanah, ke box culvert apa istilahnya ya? Yang nggak ada kabel listrik Nggak ada yang lah ya. tapi fiber semua. Ya. Karena memang kenapa listrik udah masuk? Karena memang kebutuhan buat peralatan-peralatan kan untuk peralatan-peralatan tukang kan pakai listrik kan. Kayak gitu. Nah, air juga beberapa ada yang udah ini. Nah, yang gue suka dari di sana itu adalah desain-desain gedungnya. Memang didesain jadi gini, ketika ada cekungan, cekungannya didiemin. Jadi dibiarkan supaya kontur aslinya itu nggak berubah. Jadi beda sama kalau misalnya kita bangun tanah di perkotaan, itu ada cekungan pasti diuruk kan supaya rata. Iya bener. Nah kalau ini enggak, jadi dipasang pasak, di bawahnya tetap, jadi air mengalir itu tetap ngalir. Oh gitu. Jadi resapan air tetap resapan dan kontur tanahnya nggak berubah. Gitu. Mempertahankan kontur asli tanah di situ. Mempertahankan kontur aslinya. Ini termasuk konsep Green City itu enggak? Betul. Memang kan ada kuratornya kan Pak Ridwan Kamil. Jadi memang kurator itu yang nantinya akan dalam tanda kutip menyeleksi. Jadi kan ada desainer arsitek, ada arsitek dan desainer interior, bahkan termasuk tim arsitek lah di masing-masing gedung. Itu mereka kan ngerancang. Ketika ngerancang itu adalah salah satu konsep. Salah satu persyaratannya. Ada yang tadi itu nggak boleh mengubah kontur asli dari lingkungan itu sendiri gitu. Oh iya. Ini kan di video ini kan adalah video KIPP alias tempat Istana Presiden yang akan di depannya itu dilangsungkan upacara bendera nanti di 17 Agustus. Lo ke sana juga kah kemarin? Sempat ke sana tapi nggak bisa terlalu dekat karena memang udah steril. Udah disterilin ya. Steril. Ngelihat dari pandangan mata lo sendiri ke Agustus nanti. Lo sendiri melihat sebagai orang awam terkejar nggak sih itu atau akan seperti apa nanti di Agustus upacara itu kondisi dari wilayah-wilayah atau bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya? Beberapa bangunan memang udah tampak strukturnya udah mau berdiri. Fasadnya udah kelihatan. Udah kelihatan. Kayak tadi rumah ASN kan juga udah jadi tuh kan. Nah, kan dinding-dindingnya kan sebenarnya mereka precast, artinya udah dicetak di mana, habis itu tinggal tempel doang di lokasi kan. Dan itu cepet. Kemudian istana juga tadi Pak Basuki juga udah cerita kemarin istana tuh udah 80-an%. Artinya kalau Juli mungkin untuk upacara bisa lah dikejar kayak gitu. Tapi statusnya operasi kah atau masih fungsional aja? Jadi kayak sebatas bangunan aja gitu. Itu bukan, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa jawab. Tapi kalau ngeliat dari fisik bangunan sih udah cukup. Harusnya sih sudah jadi nanti gitu. Menarik sih gitu. IKN ini. Betul. Nah, yang tadi gue cerita tuh tadi ketika ada pekerjaan, kawasan yang nggak ada pohonnya, cuma ya di titik itu aja. Jadi gue tadi ngeliat kan ada video juga kan yang ngeliatin kalau bangunan lagi berdiri, lagi dikerjain, di kanan kirinya masih ada pohon yang memang se-strict itu proses pembangunannya kayak gitu. Jadi lahan yang nggak perlu ditebang itu nggak ditebang, pohonnya tetap ada. Gitu. Nah di sana gue perhatikan selain semak belukar, pohon yang ada di sana itu adalah pohon akasia sama satu lagi yang suka kita pakai buat balur-balur badan itu. Kayu putih. Eukaliptus. Lo doang kali yang balur-balurin. Gue juga. Ya, tua memang kalian. Gua enggak. Terus tadi kan bilang ini kan kawasan Istana Presiden ya nantinya kan yang tadi di video itu kan. Nah kalau misalnya masyarakat umum ingin berumah atau enggak ingin tinggal di sana gitu. Itu memang dia ada kawasan khususnya gitu kayak misalnya kawasan khusus hunian untuk masyarakat umum yang ada di sekitar situ.
Oke, jadi gini, memang itu kan untuk tahap pertama si lingkungan IKN itu akan diutamakan untuk fungsional pemerintahan dulu. Oke. Jadi istana, kantor-kantor kementerian, kantor-kantor lembaga yang lain kayak kepolisian dan segala macam itu di sana. Kemudian berikutnya adalah rusun ASN. Baru rumah menteri rusun ASN, baru fasilitas yang lain kayak kantor bank, habis itu ada rumah sakit, ada sekolah dan segala macamnya. Memang untuk memfasilitasi pemerintahan supaya berjalan baik gitu dan efektif. Makanya jarak-jaraknya tuh diatur sedemikian rupa supaya ke kantor tuh nggak terlalu jauh sih para ASN ini. ASN itu tuh termasuk PNS, pegawai kepolisian, termasuk sama tentara juga. Kayak gitu. Berarti nanti itu yang akan hidup si KIPP-nya ini dulu. Kalaupun ada masyarakat yang ingin berkunjung atau bukan berkunjung, dia tinggalnya mungkin di luar dari KIPP. Tapi kalau mau datang boleh. Gitu ya. Benar. Ya itu benar. Konsepnya memang seperti itu. Jadi memang di plot-plot seperti itu ya. Jadi masyarakat yang tinggal di KIPP ini it's either PNS, TNI, Polri atau warlock. Oh, warlock ada juga yang tinggal di daerah KIPP? Di dalamnya enggak. Tapi itu di sekitar pasar yang tadi lo cerita itu ya? Berapa jauh jarak dari tempat warga lokal yang lo maksud itu dengan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan itu? Tadi gue bilang sekitar 5-7 kilo lah. Enggak terlalu jauh. Tapi dari tempat warlock ini ke IKN kan harus pakai kendaraan listrik kan? Nah ya memang itu nantinya akan seperti itu. Masuknya kan harus pakai kendaraan listrik nantinya kan seperti itu. Nah praktiknya seperti apa gue belum tahu karena apakah nanti akan ada gate, ada semacam portal atau mungkin ada kantong parkir yang kayak kalau kita ke Taman Mini gitu kan, cuman mobil listrik yang bisa masuk dibukain portalnya itu seperti apa? Sejauh ini semua masih kendaraan masih konvensional termasuk bisa masuk ya. Karena masih bawa. Nah ini kan ada stadion juga kan. Ya hilang. Baru mau dikomentarin. Nah stadionnya itu tuh rumputnya bagus banget. Ini balik lagi nih videonya. Lo ke stadionnya juga? Ini rumput asli? Sempet atau lihat. sintetis? Rumput asli. Rumput asli. Gitu. Tapi ini yang gue bayangin adalah ya kalau kementerian antar istana negara, terus gedung-gedung kementerian untuk para ASN itu berdekatan kayak di dalam satu wilayah tuh kayak enak banget. Misalnya nih presiden Compact mau betul. meeting gitu bertemu dengan para menteri kayak 5 menit nyampe 5 menit. Jadi kayak lebih cepat gitu, efektif banget gitu. Terus ASN juga kalau misalnya yang tinggal di Jakarta ya, yang tinggal di Jakarta kan habis waktu di jalan banget gitu. Ini yang tadinya misalnya kita harus absen jam 7.15 misalnya. Berarti kita harus bangun tuh dari jam 4 pagi, apalagi yang tinggal di Bogor misalnya. Kalau misalnya dia tinggal di kawasan kantornya sendiri, aduh kayaknya bangun jam 6:30 tuh kayak puas banget gitu, terus baru prepare. Untuk jalannya pemerintahan mungkin akan sangat compact dan efisien dan efektif ya. Tapi buat kita mungkin kalau mahasiswa mungkin mau demo agak susah ya. Panjang ke sana. Kan ini nggak boleh masyarakat umum kan di luar itu. Iya makanya kalaupun mau menyampaikan aspirasi ke istana misalnya, kan agak jauh masuk ke dalam gitu. Kayaknya mahasiswa yang dari universitas yang ada di Jakarta harus ke IKN dulu. Iya harus PR bikin kampusnya masing-masing kayaknya mengikuti jejak Gunadarma ya. Mewakili. Walaupun itu cuma khusus S3 ya tadi ya. Itu S3 internasional. Jadi memang kayaknya minat orang luar untuk menempuh pendidikan di Indonesia sebenarnya udah mulai tinggi loh. Iya. Khususnya buat yang karifan lokal gitu, yang ada di kita doang gitu. Baiklah, terima kasih Dana sudah hadir di Detik Sore menyampaikan oleh-olehnya. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, bolehkah kita menikmati dulu sunset yang ada di belakang kita? Sungguh sangat indah katanya. Ya, meskipun agak-agak udah mulai gelap ya. Tapi memang kalau tadi. Dilihat langsung ini di sebelah sini. Cantik sekali. Makasih. Sunset bukan lu. Iya, aku cuma bilang makasih, gak ada maksud apa-apa. Cakep. Kali ini benar-benar sunset talk, kita ngobrol dengan background sunset. Mantap nih, mungkin karena keceriaan dari bajunya Dana. Betul, nih. jadi alam pun ikut bersenandung ya. Wih, kayak lagu ya Anda ya.
Dasar udah tua lu lagunya. Iya benar, memang saya sudah tua. Berarti saya lebih tua dong. Dana mau closing, mungkin boleh bantuin closing lagi yuk. Enggak, karena tadi gue pingin opening sebenarnya di segmen ini, cuma karena kameranya ya tadi ya. Parah banget nih kamera. Mana sih padahal kameranya? udah standby udah position. Closing juga nggak apa-apa kok, bantuin dong. Oke, gue closing aja. Kita udah di Sunset Talk sampai sorry bukan Sunset Talk, apa namanya? Detik sore. Gue mau ngomong yang sebelah. Jangan dong. Jangan, nggak boleh disebut itu di sini. Iya, oke. Apa sih? Ini. Oh. Boleh. Oke. Enggak, ini detik sore. Lanjut. Oke, 2 jam ya, Dok? 2 jam 2,5 jam. 2,5 jam kita udah bersama menikmati sore ini dengan Detik Sore. Banyak sekali informasi yang udah banyak digali. Tadi kita ngomongin juga soal tapera, bener nggak? Ngomongin tapera. Betul. Ngomongin apa lagi? Haji. Ngomongin haji juga. Market review juga jangan lupa. Market review juga. Dan gue terakhir ditutup sama oleh-oleh dari gue ketika jalan-jalan ke IKN. Bukan jalan-jalan sih, itu tugas ya. Bukan jalan-jalan. Sekalian mengecek kemana uang pajak kita digunakan. Iya betul. Kayak gitu. IKN udah mau jadi, semoga 17 Agustus meskipun belum 100% tapi sudah bisa digunakan. Kita sudah bisa melihat bagaimana calon ibu kota yang akan udah jadi ibu kota ya, ibu kota yang baru nantinya akan seperti apa. Bismillah, semoga lancar dan ada harapan baru, karena kemarin gue juga ketemu sama warga lokal di mana namanya di Pasar Sepaku itu. Alhamdulillah jadi mulai rame, seenggaknya banyak yang belanja, mereka tukang-tukang dulu gitu. Harapannya nanti kalau misalnya warga ibu kota PNS-PNS ini udah tinggal di sana, akan lebih ramai lagi ekonominya. Pemerataan ekonomi benar-benar bisa dicapai. Amin. Kita sampai nantikan. di sini dulu, gua Dana Ditiyasari closing menggantikan Edor sama Mae di Detik Sore, nggak cuma hore. Makasih Dana.